Bab 2188-2192. Kerajaan Penenun Mimpi. Meng Chaoyang berdiri di bawah Meng Kongchan. Matanya sedikit menunduk, tatapannya sedikit miring, menunjukkan kehalusan dan kompleksitas yang jelas. Sungguh jarang melihat penguasa istana ke-9 yang paling tenang dan tanpa keinginan menunjukkan keadaan yang penuh konflik seperti ini. Meng Kongchan meletakkan apa yang dipegangnya dan menatapnya dengan saksama, tentang Yuaner. Meng Chaoyang kemudian membalas tatapan Meng Kongchan. Ketika kami meninggalkan alam ini, Yang Mulia mengatakan bahwa selama kami diam-diam melindungi Yuan Shenzi dan menghindari bahaya apapun, kami tidak boleh ikut campur dengan cara apapun, dan tidak perlu melapor saat kami kembali. Tapi, dia berhenti sejenak, dan udara di aula tampak membeku. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu dibicarakan dengan Yang Mulia. Meng Kongchan berbicara dengan tenang. Apakah ini tentang niat Yuaner untuk mengembalikan sumsum naga dan jiwa naga di dalam dirinya ke klan naga? Meng Chaoyang tidak terkejut, sebaliknya, dia sedikit menyipitkan matanya, memperlihatkan. Sarkasmenya sangat terasa, seperti yang diharapkan. Secepat apapun kau berlari, kau tak bisa lari dari bisikan. Aku khawatir naga tua itu sudah menyebarkan berita kemana-mana begitu Yang Mulia dan aku pergi. Meng Kongchan tidak menunjukkan perubahan ekspresi, suaranya tetap tenang seperti biasa, meskipun agak tidak pantas. Mengingat situasi ras naga, tindakan seperti itu dapat dimengerti. Lagi pula, pada dasarnya, ini adalah sesuatu yang secara aktif dipromosikan oleh Yuaner, atau bukan seperti yang disarankan oleh rumor. Meng Chaoyang menggelengkan kepalanya. Masalah pengembalian sumsum naga dan jiwa naga memang diusulkan oleh Yang Mulia, dan sikapnya sangat tegas. Bahkan jika ras naga memiliki keberanian terbesar sekalipun, mereka tidak akan pernah berani berbicara bohong tentang hal-hal yang melibatkan anak dewa penenun mimpiku. Namun, Meng Chaoyang menatap perubahan ekspresi dewa Yang Mulia tanpa mimpi. Suaranya sedikit merendah, banyak tindakan dan reaksi Yang Mulia cukup aneh. Meng Kongchan tidak menjawab. Meng Chaoyang melanjutkan. Rumor itu mungkin tidak menyebutkan bahwa setelah Yang Mulia tiba di klan naga, beliau hanya bertukar sapa singkat dengan naga tua sebelum tiba-tiba meminta untuk bertemu Longxi. Setelah bertemu Longxi, beliau tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan klan naga. Kemudian, beliau jatuh ke tanah dalam keadaan linglung, muntah tak terkendali dan menderita hebat. Meng Kongchan perlahan berdiri, alisnya tanpa sadar membentuk dua garis mengerikan. Meng Chaoyang tidak berhenti karena reaksinya, melanjutkan. Pada saat itu, menghadapi keraguan saya, Yang Mulia dengan tergesa-gesa mengarang alasan yang kasar. Setelah itu, setelah kembali ke klan naga, beliau mengusulkan untuk mengembalikan sumsum naga dan jiwa naga ke klan naga, menjelaskan bahwa kepergiannya sebelumnya tanpa mengucapkan selamat tinggal disebabkan oleh rasa malu dan perasaan pribadinya. Beliau juga mengaku bahwa setelah pergi, keinginan pribadinya bertentangan dengan perintah tuannya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, seperti 1000 semut yang menggerogoti jiwanya. Tapi, Meng Chaoyang perlahan menyipitkan matanya. Dari apa yang kulihat, kata-kata Yang Mulia selanjutnya sebenarnya ditujukan untukku. Meng Kongchan tetap diam. Meng Chaoyang merendahkan suaranya lebih jauh lagi. Meskipun tidak ada yang bisa mendengarnya, keegoisan, kepentingan diri sendiri, adalah sifat sejati manusia. Di Tanah Suci, aku menyaksikan Yang Mulia menderita hukuman 2 kali lipat dari sang pemangsa yang menghancurkan, namun tetap diam dan teguh. Kekuatan tekad Anda, ketahanan jiwa Anda, tak tertandingi dalam hidupku. Bagaimana mungkin Anda terluka oleh pikiran egois semata hingga merasakan rasa sakit yang tak tertahankan? Dalam perjalanan pulang, aku merenungkan semuanya, dan secara bertahap merasakan bahwa perilaku aneh Yang Mulia yang tiba-tiba itu kemungkinan besar terkait dengan Longxi itu. Chaoyang, sebuah panggilan lembut. Hanya 2 kata pendek, menyebabkan jiwa Meng Chaoyang sedikit bergetar. Matanya langsung menjadi berkabut, seolah-olah kolam yang tenang tiba-tiba diaduk oleh kekuatan tak terlihat. Semua pikiran, spekulasi, dan kata-kata yang akan diucapkannya hancur dalam sekejap itu. Kemudian, dalam sekejap yang sama, ia dipaksa kembali sadar. Namun kata-kata yang ingin diucapkannya tetap tak terucap. Meng Kongchan menatapnya dengan tenang dan tanpa terburu-buru. Itulah mengapa saya secara khusus menginstruksikan Anda untuk hanya melindunginya dari jauh, tanpa campur tangan atau kata-kata yang tidak perlu. Yang Mulia, Meng Kongchan mengangkat tangannya, menahan kata-kata yang hendak diucapkannya. Saya tahu Anda khawatir tentang dia, tetapi kekuatan dan temperamen Yuaner saat ini semuanya berasal dari gurunya dan dirinya sendiri. Meskipun kami adalah tetua terdekatnya, kami tidak pernah membantunya, tidak pernah menyaksikan pertumbuhannya, dan bahkan gagal melindunginya sepenuhnya. Sekarang, hak apa yang kami miliki untuk memengaruhi pilihannya atau mengorek rahasianya yang tidak ingin diketahui orang lain? Dia menatap Meng Chaoyang. Setiap kata menusuk jiwanya. Chaoyang, ingatlah,
Tidak seorang pun boleh memaksa Yuaner untuk melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Tidak seorang pun boleh mengorek apa yang tidak ingin Yuaner katakan. Tidak seorang pun boleh membantunya menyembunyikan apa yang ingin dia sembunyikan. Saya pun sama. Meng Chaoyang sedikit mengerutkan kening, lalu menghela napas pelan. Yang mulia, saya masih belum bisa melihat dengan jelas apakah perasaan yang mulia terhadap Jian Yuan lebih berupa rasa bersalah atau kasih sayang. Mata Meng Kongqan melembut, seolah diselimuti cahaya hangat giok kuno di bawah sinar bulan. Dan sebagai ayahnya, saya harus mempercayainya. Meng Chaoyang sedikit terkejut. Kalian para penguasa istana lebih tahu daripada siapapun seperti apa Jianxi. Namun kalian dengan rela mundur di belakang Yuaner. Bukankah itu sudah cukup? Setelah hening sejenak, Meng Chaoyang perlahan mengangguk. Saya mengerti maksud yang mulia. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Saya percaya dia akan memberi kita kejutan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Bahkan jika dia gagal, hancur, atau bahkan menyebabkan bencana, lalu kenapa? Meng Kongqan berbalik. Suaranya tidak berat atau kasar, namun membawa keagungan tak terlihat yang membuat seluruh istana membeku. Di dunia ini, di bawah tanah suci ini, adakah sesuatu yang tidak dapat saya, Meng Kongqan, tanggung? Di istana anak ilahi, Yunce bersandar di kursi rotan di samping paviliun. Matanya sedikit terpejam, tampak rileks dan puas. Tetapi sebenarnya, rasa sakit yang hebat di hatinya tidak dapat benar-benar diredakan. Di papan catur dalam pikirannya, sebuah bidak berat tambahan telah ditambahkan, dipenuhi energi iblis gelap. Klan Naga, dia bangkit dan tiba-tiba memerintahkan, Lai Sheng, tutup pintu istana. Tidak ada tamu dari luar yang akan terlihat hari ini. Kalian semua, juga mundur dan jangan mengganggu. Yunce bergerak ke aula tamu, duduk di meja, dan saat dia mengangkat tangannya, cahaya putih samar berkedip di antara jari-jarinya. Itu adalah kristal mikro yang diberikan Mosu kepadanya setengah bulan yang lalu, yang diresapi dengan jejak jiwa ilahinya. Ujung jari Yunce membelai permukaan kristal mikro, matanya menyipit lama, dan setelah keheningan yang panjang, dia dengan lembut memutar jari-jarinya. Bang, kristal mikro itu hancur. Cahaya putih itu menghilang tanpa suara, dan lenyap dalam sekejap. Jimat ini, yang dapat dianggap sebagai jimat paling ampuh dan satu-satunya yang melindungi di dunia jurang, dengan mudah dihancurkan tanpa bahaya apapun. Dentang, sebuah dengungan yang sangat lembut terdengar, dan ruang di depannya terbelah dengan retakan pucat. Tetapi di pupil dan persepsi Yunce, di bawah cahaya putih yang tampak murni itu, lapisan aura gelap dan pekat tersembunyi. Sebuah nama muncul tanpa suara di lautan jiwanya. Pan Ming, cermin pemecah kekosongan. Sesosok perlahan muncul dari celah spasial. Dia menatap Yunce. Senyum tipis muncul di wajahnya yang biasanya acuh tak acuh, bersamaan dengan sedikit rasa tak berdaya yang jarang terlihat di ekspresinya. Yunce bangkit dan menyapanya dengan senyum. Saudaraku, kau datang begitu cepat. Aku bahkan tidak sempat menyiapkan anggur untuk menyambutmu. Mosu, mengenakan jubah putih tanpa celah, turun perlahan. Jika tempat di mana bintang jiwa tersebar bukanlah alam penenun mimpi, di mana tidak ada bahaya, aku bisa tiba seketika. Kau meminta barang ini setengah bulan, yang lalu hanya untuk mengajakku minum bersamamu. Yunce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak menunjukkan tanda-tanda sakit hati karena membuang kristal jiwa kaisar jurang. Perjalanan sejauh ini melalui kehampaan tentu membutuhkan banyak energi. Kurasa kau saat ini sedang sibuk dengan hal-hal penting yang berkaitan dengan tanah suci abadi. Jika itu bukan sesuatu yang cukup penting, mengapa aku dengan mudah mengganggumu? Senyum tipis Mosu sedikit melebar. Kau adalah pengecualian, bahkan hal kecil pun dapat diterima. Dia duduk di depan Yunce, seolah-olah dengan santai berkata, sebelum tiba, aku mendengar kau mengatakan bahwa kau bermaksud memberikan sumsum naga dan jiwa nagamu kepada klan naga untuk memperpanjang garis hidup mereka yang terancam punah. Yunce tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak menyangka hal kecil seperti itu akan mengganggumu, kakak. Mosu sedikit mengangkat pandangannya. Saudara C, klan naga saat ini tidak layak menerima kebaikan seperti itu darimu. Kata-katanya yang sederhana menyatakan fakta yang jelas. Yunce tersenyum tipis. Tidak menyangkalnya, apakah seseorang layak atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah desahan dan teguran guru saat itu. Seperti yang diharapkan, mata Mosu tidak menunjukkan perubahan. Jelas telah mengetahui ini sejak awal. Saudara Nisuan paling suka memberi bantuan kepada orang lain, namun paling tidak mau berhutang budi kepada siapapun. Saat itu, saudara Nisuan memiliki persahabatan yang sangat dalam dengan Dewa Naga tertinggi, Naga Azure Primordial. Meskipun Dewa Naga masih memanggilnya Tuan Nisuan di depan umum, mereka adalah orang kepercayaan yang sangat dekat secara pribadi. Persahabatan semacam ini melampaui perbedaan dalam lingkungan sosial dan ras, yang sangat menyentuhku saat itu. Di Tanah Suci,
Ketika aku merasakan bahwa napas naga di tubuhmu kemungkinan besar adalah sisa dari Dewa Naga tertinggi. Awalnya aku terkejut, tetapi kemudian aku mengerti. Wajah Yunce tetap tenang, tampak tidak khawatir. Memang, tidak ada yang luput dari pengawasan kakakku, kata Mosu. Mengingat karakter kakak Nisuan dan hubungannya dengan Dewa Naga, jika dia mengetahui keadaan klan naga saat ini, dia pasti tidak akan acuh tak acuh. Wajar jika dia meninggalkan wasiat terakhir seperti itu. Ketika klan naga segera menyebarkan berita itu, tentu saja hal itu menimbulkan kehebohan. Sementara yang lain terkejut, mungkin hanya 1/10 yang akan memuji kesetiaan dan baktinya. Sementara 9/10 lainnya akan menyesali sikapnya yang sok tahu dan tindakan merusak diri sendiri. Tetapi Mosu adalah yang paling tidak terkejut. Meskipun klan naga tidak layak, kurasa tidak ada yang bisa mengubah keputusanmu. Yunce tersenyum tanpa berbicara, menuangkan secangkir teh untuk Mosu dan menyodorkannya di depannya. Mosu tersenyum tipis, mengeluarkan desahan lembut yang sama yang telah dia ucapkan beberapa kali sebelumnya. Kau dan kakak Nisuan benar-benar mirip. Mengorbankan keuntungan pribadi untuk membantu ras yang rendah, tindakan bodoh seperti itu, yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Mungkin hanya kau dan gurumu yang bisa melakukannya. Ia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Pada titik ini, ia berhenti mencoba membujuk Yunce dan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Cangkir teh itu terdiam, melepaskan aroma harumnya. Ia menatap Yunce, tatapannya jernih dan tanpa disembunyikan. Tatapan yang hanya ia tunjukkan saat berhadapan dengannya. Jadi, masalah penting apa yang membawamu kemari hari ini? Mungkinkah itu hal yang kau sebutkan terakhir kali? Suaranya selembut embusan angin di aliran sungai dangkal, tanpa riak emosi apapun. Jelas, meskipun ia mengingat kata-kata Yunce sebelumnya, ia tidak memiliki harapan mengenai apa yang dibicarakannya. Atau lebih tepatnya, di dunia ini, di luar obsesinya sendiri, tidak ada lagi yang bisa menggerakkannya. Ya, ekspresi Yunce berubah serius, dan suaranya melembut. Aku telah bergumul dengan keputusan ini, tetapi perjalanan ke klan naga ini akhirnya membuatku memutuskan. Apakah mengembalikan sumsum dan jiwa naga ini ke klan naga dapat menyelamatkan mereka dari situasi berbahaya mereka? Aku tidak tahu, dan mungkin tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Semua sebab dan takdir yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini seperti ini. Namun, meskipun tahu ini sia-sia, aku tetap akan mengambil keputusan yang sama. Ia sedikit memiringkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa ingat dan hormat yang samar. Karena guruku pernah berkata, jangan bertanya tentang sebab dan akibat, tanyakan saja pada hatimu sendiri. Sebuah riak muncul samar-samar di pupil mata Mosu, sangat lemah, namun tidak mereda untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin ia melupakan kata-kata itu? Saat itu, ketika ia berjuang dan tersiksa oleh perasaannya yang tak terkendali terhadap Pan Xiaodi dan Putri Kaisar Iblis, kata-kata Nisuanlah yang memberinya kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, mengenai kepemilikan barang yang dipercayakan oleh guru, aku memilih untuk menyerahkannya kepada kakakku untuk memutuskan. Yunce mengangkat tangannya, dan seberkas Suan Qi yang halus diam-diam mengangkat cahaya Suan putih murni, perlahan melayangkannya di depan Mosu. Cahaya Suan itu menghilang, memperlihatkan sebuah batu giok yang memancarkan cahaya putih samar. Batu giok itu sebesar telapak tangan, berbentuk seperti lempengan giok putih tembus pandang, dengan pola ilahi yang tidak beraturan dan aneh terukir di tepinya. Garis-garis pola ilahi ini sangat kuno dan kasar, seperti ukiran yang ada sejak awal langit dan bumi, masing-masing mengandung semacam makna yang tak terungkap dan aneh. Di tengah hatinya, sebuah giok air sebening kristal mengapung, seperti setetes air yang jatuh tanpa suara, seperti seorang wanita cantik yang meneteskan air mata. Jika diperlihatkan kepada orang lain, bahkan jika mereka telah membaca banyak catatan tentangnya, mereka akan kesulitan untuk mengenalinya dengan cepat. Tetapi, dia adalah Mosu. Dalam sekejap, dia mengenalinya. Itu tidak lain adalah segel kehidupan dan kematian, primordial. Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tatapan Mosu diam-diam bertemu dengan cahaya putih berkilauan yang begitu dekat dengan matanya. Tidak ada suara, tidak ada sentuhan, hanya tatapan tetap, untuk waktu yang sangat lama. Begitu lama sehingga seluruh dunia tampak tenggelam dalam keheningan yang melampaui waktu, hampir membeku di tempatnya. Yunce pun tampak terperangkap dalam waktu yang membeku ini, tak bergerak dan benar-benar diam. Hatinya tidak terasa berat dan gelisah karena keheningan yang hampir menakutkan ini, sebaliknya, perlahan-lahan menjadi rileks. Ketakutan terbesarnya adalah kurangnya reaksi dari Mosu. Dan keheningan yang panjang ini telah sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran terbesarnya. Akhirnya, Mosu berbicara, dengan lembut menyebut namanya, Hong, Meng, kehidupan, kematian, segel. Suaranya tetap elegan, membawa ketidakpedulian terhadap dunia, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam kesederhanaannya.
Seolah-olah emosi yang telah lama tertidur, hampir mati, jauh di dalam jiwanya telah bangkit kembali di bawah pantulan cahaya putih di hadapannya. Pada saat ini, dunia dalam penglihatan Mosu hanyalah warna putih yang berkilauan, tidak memungkinkan hal lain. Bahkan suara Yunce terdengar jauh dan halus. Ketika guru memberikannya kepadaku, dia memintaku untuk memutuskan apakah akan memberikannya kepadamu. Dia takut itu tidak akan membantumu, tetapi malah akan menjebakmu dalam obsesi mengerikan lainnya. Obsesi dengan keabadian. Mosu tetap tak bereaksi. Yunce menatapnya dan melanjutkan. Hari itu, kakakku mengatakan kepadaku bahwa kekuatan cahaya dan energi mendalam tidak dapat menyelamatkan kupu-kupu pansiaumu. Jadi, bagaimana dengan keabadian? Bulu mata Mosu sedikit berkedip, meskipun hanya gerakan yang sangat kecil, seperti kelopak bunga yang mengapung di air tenang yang diangkat oleh angin sepoi-sepoi. Itu sudah cukup bagi Yunce untuk mengetahui bahwa kata keabadian benar-benar telah menyentuh bagian terdalam jiwanya. Aku tidak mengerti atau yakin bahwa kata keabadian dapat memicu obsesi yang begitu mengerikan. Suara Yunce terdengar selembut kepulan asap, seolah-olah dia tidak ingin mengganggu hati Mosu saat ini. Tapi aku percaya bahwa karena ini adalah perhatian guru, pasti ada alasannya. Namun, berdasarkan apa yang telah kulihat dan kuketahui tentang kakakku, dibandingkan dengan perhatian guru, yang paling dibutuhkan kakakku adalah harapan. Jadi, Yunce dengan lembut mendorong jarinya, mendekatkan segel kehidupan dan kematian primordial, yang dipenuhi cahaya samar, sedikit lebih dekat ke Mosu. Hari ini, saat ini, aku akan memberikan kepada kakakku apa yang guru percayakan kepadaku. Bagaimana menggunakannya, bagaimana memilihnya, semuanya terserah kakakku. Mosu perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya lambat dan hati-hati, seolah-olah dia takut mengganggu mimpi yang muncul secara diam-diam. Tetapi tepat sebelum menyentuh cahaya putih itu, ujung jarinya berhenti, dan tatapannya, yang telah lama tertuju, perlahan beralih ke Yunce. Apakah kau benar-benar akan memberikannya padaku? Dia mengajukan pertanyaan yang jelas bukan pertanyaan yang akan diajukan oleh Kaisar Jurang tertinggi. Tentu saja, jawaban Yunce tanpa ragu-ragu, tanpa keraguan sedikit pun. Dia menatap mata Yunce, hanya menemukan kejernihan di dalamnya. Tahukah kau, bahkan para dewa kuno pun akan tergila-gila dengan kata keabadian. Yunce tersenyum acuh tak acuh. Guruku menceritakan banyak legenda tentang segel kehidupan dan kematian primordial, dan aku sesekali mendengarnya sejak memasuki dunia fana. Tetapi tidak peduli seberapa kuat dan mendalam bentuk aslinya, di tanganku, itu pada akhirnya hanyalah benda mati. Setidaknya, aku tidak pernah merasakan aura keabadian darinya. Kurasa di dunia ini, hanya kakakku yang memiliki kemampuan untuk menghidupkannya kembali. Di tanganku, kemungkinan besar akan tetap tidak aktif dan tak bernyawa, sebuah pemborosan potensinya. Oleh karena itu, sama seperti sumsum naga dan jiwa naga dikembalikan ke ras naga, segel kehidupan dan kematian primordial, yang hanya bisa tetap tertidur di tanganku, akhirnya kembali ke pemiliknya yang paling cocok hari ini. Tangan Mosu akhirnya bergerak maju, dengan lembut menggenggam segel kehidupan dan kematian primordial di tangannya. Tidak ada penolakan, tidak ada cahaya aneh, segel kehidupan dan kematian primordial dengan tenang dan tanpa riak menyelesaikan pergantian kepemilikannya. Sejak kemunculannya kembali, segel kehidupan dan kematian primordial tidak pernah mengenali seorang pemilik, dan dengan kepergian sisa jiwa Lisu, ia tidak meninggalkan jejak-jejak jiwa atau auranya. Penyelidikan pertama dengan indera ilahi hanya menyentuh kehampaan putih murni. Kali ini, bahkan aura Mosu sedikit bergetar. Keabadian, bagi Mosu, ketakutan terbesarnya adalah kematian Pan Xiaodi. Karena itu, dia menempatkannya di Buayan, menjaganya dalam kesendirian selama 3 juta tahun. Sekarang, Buayan itu runtuh. Bahkan, tanah suci abadi, hanyalah secercah harapan terbesar. Di balik harapan itu tersembunyi kehilangan yang paling kejam. Jadi, jika dia memiliki keabadian, dia bisa ada selamanya. Dan akan ada harapan abadi. Sampai suatu hari, dia terbangun dari tidurnya dan kembali ke dunianya. Dia bergumam, segel kehidupan dan kematian primordial, sejak awal dunia, hanya menempati peringkat ketiga di antara harta paling berharga, setelah pedang primordial pembunuh surga dan roda segala malapetaka bayi jahat. Itu adalah artefak abadi yang didambakan semua roh di langit dan bumi. Saudara C, hadiah seperti itu, bahkan sebagai Kaisar Jurang, aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Yunce melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, antara saudara, tidak ada yang namanya balas budi. Anggap saja, ini secara khusus ditinggalkan untukmu oleh kakakmu Nisuan, dan aku hanya menyimpannya untukmu sampai sekarang. Mosu tidak setuju atau merasa lega. Ia menatap ke depan, pandangannya dalam. Setelah beberapa tarikan napas, ia tampak tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum tipis.
Ada sesuatu yang berulang kali diminta kakak Nisuan kepadaku. Meskipun aku sangat menghormati kakak Nisuan, berbagi dan menerima segalanya darinya, ada satu hal yang selalu kujaga dengan teguh, tak pernah goyah sedetik pun, sehingga mencegahnya mendapatkannya. Ia tersenyum dan menghela napas pelan. Rasa melankolis dan lega bercampur dengan beban bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ke belakang sekarang, betapa cerewet dan menggelikan kepatuhanku saat itu. Pada akhirnya itu hanyalah benda mati. Tak ada apa-apanya dibandingkan dengan ikatan antara kakak Nisuan dan aku. Ia mengangkat tangannya. Ujung jarinya mengumpulkan cahaya, menunjuk ke arah dahi Yunce. Hari ini, aku memberikannya kepada kakak C, untuk membalas pemberian ini dan untuk menebus penyesalan masa lalu. Cahaya jiwa berkumpul, berubah menjadi pusaran cahaya misterius selebar 1 inci di ujung jari Mosu, lalu melayang di udara. Sosok Mosu perlahan memudar saat ini, momen terakhirnya membeku dalam senyum lembut. Dia pergi terburu-buru, seolah-olah dia tidak sabar untuk mengejar keabadian, bukan kehidupan abadi, tetapi harapan abadi. Fiu, Yunce menghela napas lega, lalu tersenyum dengan mata menyipit. Bagus sekali. Pada dasarnya seperti yang kuharapkan, kecuali dia pergi lebih tergesa-gesa dari yang kuduga. Dia bertanya, kepada Li Su, satu-satunya pemilik segel hidup dan mati Hongmeng dalam sejarah. Apakah kau yakin, ada harapan di dalamnya yang dapat mengikat semua pikirannya? Sesaat tetapi tidak padam, obsesinya untuk menjaga selama 3 juta tahun seharusnya cukup untuk membuatnya mencoba lagi dan lagi dengan segala cara dan biaya. Namun dia tidak pernah berhasil. Li Su menjawab, apakah kau tidak ingin melihat apa yang dia tinggalkan? Sesuatu yang bahkan Nisuan tidak bisa dapatkan saat itu. Rasa ingin tahu Yunce telah melonjak tak terkendali. Saat Li Su selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati serta penuh harap menyentuh pusaran cahaya misterius yang ditinggalkan oleh Mosu. Saat ujung jarinya menyentuhnya, cahaya itu tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi aliran cahaya yang menghantam dahi Yunce, lalu menghilang dalam sekejap. Karakter-karakter aneh perlahan muncul di lautan jiwa Yunce. Itu jelas karakter yang mencerminkan lautan jiwa. Namun setiap goresannya menyerupai tanda pedang dari zaman kuno yang paling jauh. Sejak awal, membawa kehendak tertinggi untuk membelah kekacauan dan memisahkan langit dan bumi. Ketika 4 karakter pertama muncul dengan jelas, lautan jiwa Yunce tampaknya tiba-tiba membangunkan 4 roh pedang kuno yang telah lama tertidur, membangkitkan niat pedang tak terlihat yang luas dan mengesankan di dalamnya, setidaknya di setiap sudut, di setiap untaian jiwa. Di luar lautan jiwa, tubuh Yunce juga bergetar tak terkendali sesaat, dan pupil matanya menyempit tajam. Teknik pedang, bantai, pembunuh, tanda seru. Kesadaran Yunce seketika ditelan oleh 4 kata itu. Ia seolah melihat 4 cahaya pedang membelah ruang dan waktu dari awal mula. Diam-diam dan tanpa celah memisahkan jiwanya dari tubuhnya dan membawanya ke dalam kehampaan luas tanpa batas yang sepenuhnya dibangun dari niat pedang. Kehampaan ini tidak memiliki langit, bumi, cahaya, atau kegelapan. Rasa kehampaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang yang sangat aneh ini, jelas asing, namun kesadaran yang muncul dengan sendirinya jelas terlihat dalam kesadarannya. Kekacauan ini seolah-olah langit dan bumi belum diciptakan, yin dan yang belum dipisahkan, dan segala sesuatu belum lahir. Hanya niat pedang yang tampaknya telah ada sebelum kelahiran segala sesuatu, lebih tua dari waktu itu sendiri. Tampaknya niat pedang itu diam-diam tertidur di tengah dunia yang kacau ini, tidak tenggelam atau mengapung, tidak bergerak atau bergetar, namun diam-diam menyentuh setiap aspek keberadaan di dunia. Dan jika itu bergerak, itu akan menyebabkan pergantian hidup dan mati, runtuhnya langit dan bumi, gerhana bintang yang tak terhitung jumlahnya, terhentinya aliran waktu, dan runtuhnya sebab dan akibat. Yunce, di tengah kekacauan, sepertinya seseorang memanggil namanya, jauh dan tidak jelas, lalu secara bertahap menjadi lebih mendesak. Yunce, sebuah kekotoran, yang seharusnya tidak ada di dunia yang kacau muncul, jejak putih murni yang sempurna. Niat pedang yang terpendam tetap diam, memungkinkan jejak putih murni ini dengan cepat meresap, hingga secara bertahap memenuhi seluruh ruang yang kacau. Kesadaran Yunce secara bertahap jernih di dalam ruang putih murni ini. 4 karakter, teknik pedang pembunuh langit, masih tercermin dengan jelas di lautan jiwanya, masih membawa niat pedang yang dingin, tetapi tidak lagi melahap kesadarannya. Kau, barusan, suara Li Su dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam, dan masih ada sedikit rasa takut yang tersisa. Bukan apa-apa, Yunce terdiam sejenak, seolah sedang menyusun kembali pemahamannya, lalu dengan tenang menjawab, kurasa aku baru saja melihat sejenak keadaan awal kekacauan. Li Su terdiam sejenak, bisakah kau melihat kata-kata ini? Tanya Yunce. Li Su berbicara perlahan, teknik pedang pembunuh langit. Sekalipun keberadaannya samar dan pemahamannya tidak lengkap, dia tidak akan pernah bisa melupakan arti keempat kata ini.
Mengikuti pemahaman yang mendalam, dia dengan lembut melafalkan, pedang leluhur pembunuh langit adalah leluhur dari semua pedang di dunia. Teknik pedang pembunuh langit adalah asal mula semua teknik pedang di semua dunia. Sepanjang hidupnya, Moe menggunakan teknik pedang pembunuh langit sebagai dasar untuk menciptakan lebih dari 900.000 teknik pedang. Kecuali beberapa teknik pedang inti, sisanya tersebar ke semua alam dan ras. 900.000 teknik pedang ini beredar dan berevolusi di seluruh langit dan bumi, seperti 10.000 pohon yang bercabang dan jeram yang mengalir menjadi sungai, melahirkan teknik dan aliran pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi jika ditelusuri kembali ke leluhur mereka, semuanya tidak dapat lepas dari Kaisar Dewa Pembunuh Langit dan teknik pedang pembunuh langit. Inilah pemahaman yang baru saja dibangkitkan Li Su di bawah pengaruh sentuhan itu. Dia tampak dengan lembut melafalkan ingatan yang bukan miliknya. Setiap kata membawa makna kuno dan jauh yang mencakup tahun dan takdir yang tak terhitung jumlahnya. Di antara teknik pedang yang diciptakan oleh Kaisar Dewa Zutian, teknik pedang Zutian yang dikembangkan oleh Kerajaan Ilahi Zutian adalah yang terkuat. Meskipun hanya diturunkan kepada klan bawahannya, itu bukanlah rahasia mutlak. Hanya teknik pedang Zutian, yang terukir di fondasi jiwa Moe ketika Dewa Leluhur menciptakan 4 Dewa Pencipta, dan itu belum pernah diperlihatkan kepada siapapun. Sekarang, sebenarnya, keempat Dewa Pencipta tidak menyimpan kemampuan ilahi ciptaan mereka sendiri untuk diri mereka sendiri. Misalnya, Nisuan pernah sepenuhnya menguasai 99 pedang Zutian yang diciptakan oleh Moe, dan juga menggabungkan kekuatan keteraturan Shike dengan Jie Yuan untuk menciptakan pengembalian bintang pembalikan bulan. Mosu tidak terkejut bahwa Nisuan mengetahui tentang keajaiban kehidupan yang diciptakan oleh Li Su. Namun, keempat Dewa Pencipta masing-masing memiliki domain terlarang mereka sendiri yang bahkan Dewa Pencipta lainnya tidak dapat sentuh. Teknik pedang Zutian milik Dewa Pencipta pertama, Moe, dan jika Moe harus memilih penerus teknik pedang Zutian, itu hanya bisa mantan putra mahkota Zutian, Mosu. Dan sekarang, pada saat ini juga, teknik pedang pembunuh langit, yang seharusnya hanya dimiliki oleh Kaisar Dewa Pembunuh Langit, pelopor ilmu pedang di dunia, dan tak tersentuh bahkan oleh Dewa Pencipta lainnya, diberikan kepada Yunce. Keheranan Li Su jauh melampaui pemahaman Yunce. 3 juta tahun pengabdian dan kesendirian yang tak tergoyahkan. Bagi Mosu sekarang, selain obsesinya, apakah benar-benar tidak ada hal penting lainnya? Jiwa Yunce bergetar, jantungnya berdebar kencang. Diberikan oleh Mosu sendiri. Esensinya berasal dari kekacauan primordial. Ini benar-benar teknik pedang leluhur. Sesuatu yang bahkan Nisuan cari tetapi tidak dapat peroleh. Bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh di hadapannya? Tanpa menanggapi Li Su, jiwanya seolah ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan, berbalik menuju teknik pedang yang perlahan muncul. Teknik pedang pembunuh langit, langit runtuh, pedang membelah hutan belantara primordial, membunuh semua hukum surgawi, memutus cakrawala, satu pedang membunuh langit, semua zaman kembali ke asal, kekacauan primordial, sebagai fondasi, hidup dan mati sebagai tragedi. Yunce menggunakan rumus umum singkat 32 karakter ini untuk waktu yang sangat lama, saat setiap kata menjadi jelas dalam kesadarannya, seolah-olah niat pedang tak terlihat tertanam di lautan jiwanya. Tidak berat, tidak sakit, namun terasa seolah-olah seluruh jiwanya ditusuk lagi sepenuhnya, sebanyak 32 kali. Hingga 32 karakter ini terukir dalam-dalam di kedalaman jiwanya, tak terlupakan untuk selama-lamanya. Sebelum jiwanya sempat pulih, teknik pedang yang sebelumnya tenang tiba-tiba melepaskan ketajamannya yang menusuk jiwa, dan lautan jiwa yang tertusuk dengan keras memancarkan gelombang getaran yang sangat kuat, hampir menghancurkan. Pedang Dekrit Ilahi. Dekrit Ilahi memerintahkan 9 alam. Pedang itu memunculkan kekacauan primordial, membersihkan pelanggaran para dewa, memutuskan ilusi kepalsuan. Semua dewa menundukkan kepala, sarung pedang menjadi selubung, hati-hati dan tegas. Bila pedang memadat, dao meluas ke langit. Pedang pembunuh mimpi buruk, api mimpi buruk membakar langit. Pedang itu bangkit dari dunia bawah, memutus akar mimpi buruk, menghancurkan ilusi kepalsuan. Semua mimpi buruk dimusnahkan. 9 alam menjadi kuburan. Penempaan karma yang berapi-api. Penutupan abadi jurang mimpi buruk. Pedang Taisu segala sesuatu kembali menjadi satu. Pedang yang tersembunyi di kehampaan, tanpa kelahiran atau kematian. Kemurnian berkuasa, tanpa ilusi atau kenyataan. Kegelapan berkuasa. Hukum lolos ke dalam keheningan. Kekacauan adalah inti. Luasnya, alam semesta. Semuanya kembali ke Taisu. Pupil mata Yunce telah kehilangan warnanya sepenuhnya. Energi mendalamnya melonjak tak terkendali. Teknik pedang dari 3 pedang, Chisen, Yanji, dan Taisu, terpatri di jiwanya. Tetapi manifestasi teknik pedang terus berlanjut tanpa henti. Pedang Zutian, langit runtuh. Pedang membelah kekacauan primordial. Ia menyerang fondasi dao surgawi, memutuskan ikatan cakrawala itu sendiri.
Semua zaman kembali ke asal. Kekacauan purba adalah fondasinya. Xuan Huang terlahir kembali. Permulaan purba ditegakkan kembali. Mengandalkan leluhur. Pedang muncul tanpa kembali. Asteris dentang. Kesadaran Yunce seketika menjadi kosong sepenuhnya. Ketika akhirnya ia tersadar dan terbangun. Ia sudah berlutut di tanah. Terengah-engah. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Yunce, ia mendengar panggilan Lisu yang terdengar panjang. Apakah kau baik-baik saja? Ia menarik napas berat 2 kali lagi sebelum perlahan berdiri. Lalu secara bertahap menghilangkan ekspresi terkejut dari wajahnya. Bahkan teknik pedang yang paling mendalam pun seharusnya hanya berupa kata-kata hampa dan tak bernyawa. Namun teknik pedang pembunuh langit ini secara spontan menghasilkan niat pedang yang begitu mengerikan. Ia tampak agak terguncang. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini. Mengingat saat ia pertama kali mengkultivasi teknik pagoda mengapung Dao Agung. Teknik ilahi yang memasuki hatinya juga secara spontan menghasilkan pikiran ilahi samar dari dewa yang terpencil. Tetapi dibandingkan dengan niat pedang yang dihasilkan oleh teknik pedang pembunuh langit, itu sangat berbeda. Karena ini adalah teknik pedang yang diciptakan secara pribadi oleh dewa primordial. Suara halus Lisu dipenuhi kekaguman yang berasal dari kedalaman jiwanya dan sumber pemahamannya. Teknik ini hanya perlu diketahui oleh orang-orang, untuk membangkitkan niat pedang paling mendasar antara langit dan bumi. Sama seperti hukum kekosongan yang kau miliki, teknik ini hanya perlu ada di dalam dirimu untuk dengan mudah terhubung dengan segala sesuatu antara langit dan bumi. Yunce menutup matanya, memeriksa kembali teknik ilahi pembunuh langit. Tetapi kali ini, lautan jiwanya benar-benar tenang dan tidak terganggu. Tidak peduli berapa kali dia mengingatnya, berapa kali dia menyentuhnya dengan indera ilahinya, tidak ada lagi anomali mengerikan seperti sebelumnya. Apakah kau telah memperoleh pemahaman apapun? Tanya Lisu, seolah-olah dengan sedikit harapan. Yunce langsung menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Dia belum pernah melihat teknik pedang seperti itu sebelumnya. Tidak, selain anomali ketika terukir di jiwa, tidak ada seorang pun yang melihatnya akan pernah mengira itu adalah teknik pedang. Tidak ada dasar pedang. Tidak ada bentuk gerakan pedang, tidak ada niat pedang, hanya teks-teks pendek, samar, dan tak dapat dipahami. Persis seperti kitab pemberontakan surgawi, dia hanya bisa memahami nama 4 teknik pedang, pedang dekrit ilahi, pedang serangan mimpi buruk, pedang reruntuhan primordial, dan pedang pembunuh surga. Di antara mereka, pedang pembunuh surga adalah yang paling unik. 3 teknik pedang lainnya masing-masing memiliki 4 baris, tetapi yang ini memiliki 5, dan baris terakhirnya. Mengandalkan leluhur, pedang tidak memiliki jalan kembali. Mengandalkan leluhur, apakah itu berarti hanya pedang leluhur pembunuh surga yang dapat melepaskan serangan ini? Menenangkan pikirannya, dia duduk lagi, menenangkan kesadarannya, dan fokus untuk memahami. Bagaimanapun, itu adalah teknik pedang yang diciptakan oleh dewa leluhur. Jika dia bisa memahami sedikit saja, itu pasti akan menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan, yang pasti akan sangat membantunya. Kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Istana itu sedalam jurang, cahaya redup langit merembes masuk dari celah-celah kubah, dan setelah disaring oleh lapisan aura gelap, cahaya itu hampir tidak ada ketika mencapai tanah. Aula itu kosong tanpa perabotan yang berlebihan, kecuali sosok yang membelakangi pintu masuk, dan siluet sosok itu terpantul samar-samar di dinding oleh cahaya redup. Mengapa kau kembali sendirian? Bagaimana dengan Bu Wang? Pangeran ke-9 Xiao Dai berlutut dengan satu lutut. Dewa Qihang berdiri di hadapannya membelakanginya. Suaranya tenang dan datar. Namun hati Pangeran ke-9 masih berdebar kencang, dan kepalanya tertunduk lebih rendah. Ayah, saudaraku Bu Wang, dia tidak ingin kembali, jawabnya jujur. Tetapi menghadapi kedatangannya yang sendirian, aura dingin yang terpancar dari Pan Yuseng, di balik ketenangannya, jauh melebihi harapannya. Kalau begitu teruslah mencari, teruslah mengejar. Suara Pan Yuseng terdengar sedikit tidak sabar, dia hanya menggunakan alasan mundur sebagai taktik untuk meredakan dendamnya yang masih membara. Dia tidak punya alasan sebenarnya untuk tidak kembali. 10 kali belum cukup, 20 kali, jika itu belum cukup, 30 kali. Siapa yang menyuruhmu kembali secepat ini? Kalimat terakhir mengandung sedikit ketegasan, kehilangan ketenangan. Tenggorokan Pangeran ke-9 bergetar hebat, bibirnya bergerak lama sebelum dia dengan gugup dan gemetar berkata, Ayah, awalnya, aku juga berpikir begitu. Tapi, sepertinya kakak Buang benar-benar tidak ingin kembali. Pan Yuseng akhirnya berbalik, wajahnya tenang. Tetapi matanya menyimpan kesedihan yang membuat orang takut untuk menatapnya langsung. Apa yang kau katakan? Awalnya, aku dengan mudah dapat mendeteksi keberadaannya, dan aku menemukannya 2 kali dalam setengah bulan. Aku sangat rendah hati, kata-kataku tulus, dan aku mengundangnya kembali atas nama ayah. Tetapi saudara Buang dengan tegas menolak setiap kali. Pada kali ketiga aku menemukan keberadaannya,
Begitu aku mendekat, dia segera melarikan diri, bahkan tidak mau bertemu denganku. Pangeran ke-9 menarik napas dalam-dalam. Suaranya semakin cepat. Setelah itu, aku tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Kemudian, aku mengundang saudara ke-17 dan orang-orang dari Istana Bayangan untuk membantu. 3.000 orang. Selama lebih dari sebulan. Tetapi kami tidak dapat menemukan jejak sekecil apapun. Kalau begitu, saudara Buang pasti bersembunyi dengan sangat dalam. Terus-menerus menghapus semua jejak keberadaannya. Jika dia benar-benar menggunakan taktik mundur, berpura-pura menolak sementara sebenarnya menerima, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan jejak sama sekali? Bagaimana mungkin dia menyembunyikan dirinya dengan begitu tegas dan menyeluruh? Setelah dengan cepat melaporkan semuanya, Pangeran ke-9 membungkuk dalam-dalam, menunggu perintah ayahnya. Ia tidak bisa melihat ekspresi Pan Yuseng saat ini, tetapi ia yakin bahwa itu bukanlah sikap acuh tak acuh yang ditunjukkannya ketika pertama kali diperintahkan untuk mencari. Setelah sekian lama, suara Pan Yuseng terdengar di telinganya. Mundur, tidak perlu mencari lagi. Ya, Pangeran ke-9 menghela napas lega dan melarikan diri seolah-olah kabur. Pan Yuseng berdiri di sana, menatap ke depan, terdiam lama. Ia sebenarnya lebih tahu daripada siapapun apa yang terjadi pada Pan Buang setelah ia kehilangan gelar anak ilahinya. Tapi, Ji Yao, ia menatap ke depan dan tiba-tiba berbicara. Aura gelap berputar, dan sesosok muncul dengan cepat di hadapan Pan Yuseng. Yang mulia, apa perintah Anda? Ia menatap pria di hadapannya. Suaranya tenang, pergi cari Buang sendiri dan bujuk dia untuk kembali. Pan Jiao tiba-tiba mendongak, tetapi tidak segera menjawab. Ekspresinya kompleks. Meskipun kau mengkhianatinya, kau tetaplah tuannya. Suara Qi Heng tetap tenang, tanpa emosi. Kata, dikhianati, diucapkan dengan kejelasan dan ketegasan yang luar biasa. Setelah banyak pertimbangan, kau tetap yang paling cocok. Aku mengerti. Ekspresinya kompleks dan sulit digambarkan. Tetapi dia ditakdirkan untuk tidak menolak perintah dewa. Ingat, ini untuk membujuknya kembali. Pan Yuseng secara khusus memberi instruksi. Jika dia tidak mau, jangan paksa membawanya kembali. Kali ini, Pan Jiao tidak menjawab, tetapi hanya mengangguk lemah dan diam-diam mundur. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa sejak kembali dari Tanah Suci, sikap Pan Yuseng ketika menyebut Pan Buang terus berubah. Dari ketidakpedulian awal menjadi peningkatan ketidaksabaran secara bertahap, dan frekuensi penyebutannya juga semakin tinggi. Meskipun Yunce menggunakan pedang berat, secara tegas, dia bukanlah pendekar pedang sejati. Gaya bertarungnya didasarkan pada tubuh naganya dan kekuatan dewa kehancuran, diperkuat oleh teknik dewa jahat. Gaya bertarungnya terutama dicirikan oleh keganasan dan kebiadaban. Pedang berat hanyalah alat yang paling cocok untuk menanggung dan melepaskan kekuatan penghancur tersebut. Bahkan kitab suci Dewa Penjara Serigala Surgawi yang ia kembangkan mewujudkan jalan keganasan dan kehancuran. Tidak seperti Hua Caili, yang teknik pedangnya, hati pedangnya, niat pedangnya, semangat pedangnya, dan jiwa pedangnya semuanya berpusat pada pedang. Setelah 6 jam mempelajari teknik pedang pembunuh langit dengan penuh konsentrasi, Yunce tidak mendapatkan apapun. Bahkan momen pencerahan yang singkat pun tidak terjadi. Lupakan saja, Yunce membuka matanya, menyerah tanpa daya. Tidak perlu terburu-buru. Li Su menghiburnya dengan lembut. Pencerahan di alam tingkat tinggi seringkali membutuhkan waktu yang lama. Di alam tertinggi seperti teknik pedang pembunuh langit, 1.000.000 tahun adalah hal biasa. Bibir Yunce melengkung membentuk seringai saat dia berkata, tanpa daya, mengingat situasiku saat ini, apalagi 1.000.000 tahun, aku bahkan tidak bisa menunggu 100 tahun. Jika teknik pedang dari alam tertinggi tidak dapat dipahami, itu hanya akan menjadi benda mati yang tidak berguna. Dalam hal itu, cukup adil bahwa aku menukar segel hidup dan mati primordial, yang tidak berguna bagi musuh, dengan teknik pedang pembunuh langit, yang tidak berguna bagiku. Dia berdiri, meregangkan bahunya, dan tersenyum merendahkan diri. Apakah kau ingin melihat Heling? Ekspresi Yunce membeku. Sebelum ia sempat menjawab, ia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya, membenamkan kesadarannya ke dalam mutiara racun surgawi. Ruang racun surgawi yang dulunya semarak dan hijau kini memiliki pancaran hijau zamrud yang familiar. Pancaran ini telah muncul di setiap sudut jiwanya setiap kali ia membutuhkan penghiburan, disertai dengan suara lembut abadi seorang gadis muda, mencegahnya ditelan kegelapan sepenuhnya bahkan selama tahun-tahun paling putus asa. Sekarang, hanya gumpalan samar yang tersisa, tergeletak tenang di telapak tangan Li Su yang murni dan putih. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan kehadiran Heling sejak menghilang. 1000 emosi melonjak di jiwanya. Ia berdiri di sana, terstunet, diam-diam mengamati, takut mendekat, takut menyentuh. Li Su dengan lembut menggenggam tangannya, dan bola cahaya putih menyebar tanpa suara, sepenuhnya menyelimutinya, seperti salju yang jatuh di akhir musim semi.
dengan lembut dan hati-hati merangkul benih terakhir yang tersisa. Ini juga menyebabkan kehadiran Heling sepenuhnya lenyap dari persepsi Yunce sekali lagi. Meskipun dia terpaksa meninggalkan segel kehidupan dan kematian primordial, kekuatan hidup yang diekstrak darinya cukup untuk melindunginya selama ratusan tahun. Yunce membuka mulutnya, tetapi masih bertanya, bisakah dia benar-benar pulih ke keadaan semula sekarang? Li Su memahami kekhawatirannya dan menjawab dengan lembut, klan roh kayu adalah ras pertama yang kuciptakan, yang memiliki kekuatan hidup paling primal dan paling murni milikku. Karena itu, hidupnya jauh lebih tangguh daripada yang kau bayangkan. Dia akan pulih ke keadaan semula, versi lengkap yang kau ingat, tanpa kehilangan masa lalunya. Li Su memberinya jawaban yang paling indah. Selama aku mewujudkan tubuh dan memulihkan cukup kekuatan hidup, aku dapat secara bertahap memulihkannya. Dan aku juga dapat memanggil kembali segel kehidupan dan kematian primordial kapan saja. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar. Tuan Muda klan naga, Long Wangchu, meminta audiensi dan telah tiba di luar istana. Yunce langsung membuka matanya. Baru 3 hari sejak dia meninggalkan klan naga, dan dia benar-benar tidak sabar, takut akan perubahan yang tidak terduga. Kita tidak boleh bersikap tidak sopan dengan mengundang Tuan Muda klan naga masuk. Yunce perlahan melangkah keluar dari gerbang istana. Semua kesedihan di matanya lenyap begitu dia melangkah keluar, hanya menyisakan senyum lembut dan hangat di bibirnya, seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu awan. Sejak kelahiran Long Wangchu, ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di wilayah kerajaan ilahi. Bukan karena Raja Naga tidak mau atau tidak mampu, melainkan karena ia sangat malu mempermalukan orang ini di hadapan kerajaan ilahi lainnya. Di wilayah kerajaan ilahi, hampir tidak ada debu abisal. Setiap hembusan aura di sini terasa seperti ramuan penenang jiwa bagi Long Wangchu, membuatnya semakin berhati-hati dalam bernapas. Ia dibawa ke Istana Putra Ilahi, menyaksikan kemegahan kerajaan ilahi. Matanya melirik ke sekeliling, dan tenggorokannya terus-menerus tercekat, berdiri di depan Istana Putra Ilahi. Saat pintu terbuka, matanya melebar tanpa sadar, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Pola dan ukiran kuno di dinding, berkilauan dengan cahaya aneh dan menyeramkan, jelas memancarkan aura beberapa jenis kristal abisal eksotis, yang sebagian besar bahkan tidak dapat ia kenali. Kristal abisal murni, yang hanya berhak diterima oleh keturunan naga unggul dari klan, di sini hanyalah batu loncatan, membentang di seluruh pandangan matanya. Mendongak, ia melihat lapisan-lapisan tirai megah, disulam dengan pola kerajaan penenun mimpi, tergantung atau berkibar di atas paviliun dan istana yang tinggi, yang terbesar mencapai 100 kaki. Ia sangat akrab dengan sutra giok misterius yang digunakan untuk menenun tirai-tirai ini. Karena di antara ras naga, hanya jubah tuan mudanya yang terbuat dari bahan mewah seperti itu. Long Wangchu tanpa sadar mundur sedikit, tangannya dengan gugup mencengkeram ujung lengan bajunya. Di antara ras naga, dan bahkan di seluruh pegunungan naga leluhur, tidak ada sepetak pun hutan hijau yang terlihat. Namun di sini dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun, dihiasi dengan berbagai bunga yang indah dan eksotis. Para pelayan bergerak, masing-masing mengenakan pakaian mewah, memancarkan aura keistimewaan. Sebagai tuan muda dari ras naga, ia tidak diragukan lagi menikmati sumber daya terbaik dari klannya. Meskipun ia mengetahui kemakmuran kerajaan ilahi, ia tidak pernah membayangkan bahwa jurang pemisah antara ras naga dan kerajaan ilahi, jurang pemisah antara dirinya dan dewa penenun mimpi, begitu besar. Mereka, pada dasarnya adalah dua dunia dari dimensi yang sama sekali berbeda. Di belakangnya, Long Qianxin berdiri tegak, ekspresinya tidak berubah, meskipun ia diam-diam menghela napas berulang kali. Senior Longxi, saudara Wangchu, kalian berdua tamu terhormat telah menempuh perjalanan jauh, kalian pasti lelah karena perjalanan. Sebuah suara jernih terdengar, dan Yunce melangkah mendekat, dengan senyum yang sangat hangat di wajahnya. Kemanapun ia pergi, para pelayan dan penjaga semuanya berhenti dan membungkuk, memberi hormat kepadanya. Kerendahan hati mereka diwarnai dengan rasa hormat yang tulus, karena ketika mereka membungkuk, tidak ada sedikit pun rasa takut atau cemas di wajah mereka, hanya senyum yang tak perlu ditahan. Baru kemudian Long Wangchu mengalihkan pandangannya dari berbagai pemandangan yang menakjubkan dan mempesona dan melihat Yunce mendekat, tetapi kali ini, tatapannya terhadap Yunce telah berubah drastis. Di tengah keterkejutannya yang luar biasa, ia tak lagi ingat tata krama yang berulang kali diajarkan Long Ziming kepadanya. Secara naluriah, ia melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, mengangkat tangan untuk memberi salam, dan pada saat yang sama, senyum muncul di bibirnya. Ia tertawa terlalu keras, begitu keras hingga garis-garis di sudut matanya menyempit menjadi kerutan menjilat, begitu keras sehingga wajahnya, yang seharusnya menampilkan keagungan seorang raja naga muda, malah menunjukkan ekspresi rendah hati dan patuh. Salam, putra Dewa Yuan, Long Qianxin.
yang selama ini berusaha tetap tenang, mengalami kedutan sesaat yang agak keras di sudut matanya. Seorang Raja Naga muda yang bermartabat, bertemu dengan sesamanya, benar-benar mengucapkan kata-kata, salam. Ditambah dengan penampilannya yang jelek, jika Raja Naga ada di sini, ia mungkin akan muntah darah di tempat. Yunce tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum lagi. Saudara Wang Chu adalah tamu terhormat dari jauh. Tidak perlu upacara semegah ini. Meskipun saya seorang penenun mimpi, saya juga setengah dari ras naga. Saya sangat senang saudara Wang Chu telah datang. Mohon jangan terlalu pendiam. Jadilah diri sendiri. Saat dia berbicara, aliran energi mendalam dengan lembut mengangkat lengannya. Long Wang Chu tentu saja memperhatikan perilakunya yang aneh. Dia menurunkan tangannya dan buru-buru menyesuaikan ekspresinya. Tetapi punggungnya masih sedikit membungkuk dan ekspresinya masih menunjukkan kerendahan hati yang tak tersian-sian dari lubuk hatinya. Anda terlalu baik, Yuan Shenzi. Hehe, Anda terlalu baik. Di belakang Yunce, Meng Ziyuan diam-diam menundukkan kepalanya, hampir menggunakan seluruh kemauannya untuk menekan keinginan untuk memutar matanya. Dada Long Qianxin naik turun, lalu dia melangkah maju dan sedikit membungkuk, berkata, Pangeran Yuan, saya sangat merasa terhormat atas kehadiran Anda. Yunce tersenyum dan berkata, Senior Long, Anda terlalu baik. Kedatangan saudara Wang Chu benar-benar untuk memenuhi keinginan terakhir tuanku. Tidak ada alasan bagiku untuk mengganggu Anda. Mohon, Senior, dan saudara Wang Chu, pindah ke ruang tamu agar saya dapat menjamu Anda. Long Qianxin berkata, saya menghargai kebaikan Pangeran Yuan. Namun, saya hanya di sini untuk mengantar Anda. Sekarang Wang Chu berada di sisi Pangeran Yuan. Saya harus segera kembali untuk melapor dan menenangkan Raja Naga. Sebelum Yunce dapat mengatakan apapun untuk membujuknya agar tetap tinggal, Long Qianxin mengulurkan tangannya, dan dengan kilatan cahaya misterius, sebuah kotak tulang pucat besar muncul, berisi lusinan harta naga berbagai warna yang terjalin dengan napas naga yang sangat pekat. Ini adalah beberapa hadiah kecil yang disiapkan oleh Raja Naga sendiri. Klan naga kami kekurangan sumber daya, dan ini mungkin tidak layak mendapat perhatian Putra Ilahi Jurang. Ini hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih seluruh klan naga, dan kami berharap Putra Ilahi Jurang tidak akan menganggapnya menyinggung. Tatapan Yunce menyapu mereka, lalu ia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengambil sebuah baju zirah lembut yang dilapisi sisik naga. Ia memuji, auranya kuno, namun masih mengandung kekuatan tersembunyi. Ini pasti sisik naga yang ditinggalkan oleh naga leluhur yang perkasa. Aku akan menerima hadiah ini, yang sudah cukup untuk sepenuhnya menerima kebaikan klan naga. Ini lebih dari cukup. Jika aku memberi lebih banyak, itu akan merusak persahabatanku dengan klan naga. Mata dan senyumnya sangat murni, tanpa sedikit pun rasa jijik yang ditunjukkan karena penampilan Long Wang Chu yang tidak menyenangkan. Kata-kata dan tindakannya sangat tulus, tanpa sikap merendahkan seolah-olah ia akan memberikan bantuan. Long Qianxin menghela napas dalam hati, tetapi tidak bersikeras lebih lanjut. Ia mengambil kembali hadiah-hadiah lainnya dan membungkuk lagi, berkata, kalau begitu semuanya akan sesuai keinginan Yuan Shenzi. Aku akan kembali untuk melapor sekarang, dan aku akan merepotkan Yuan Shenzi dengan Wang Chu. Mohon beritahu Raja Naga bahwa saudara Wang Chu akan terlahir kembali sepenuhnya dalam 1 hingga setengah tahun, kata Yunce sambil tersenyum. Atas nama putra yang mulia Wumeng, aku akan memastikan keselamatan saudara Wang Chu. Long Qianxin tersenyum tipis. Meskipun klan naga kami tidak dapat mempercayai diri kami sendiri, kami tidak akan meragukan Yuan Shenzi dan kerajaan ilahi penenun mimpi yang luas. Selamat tinggal. Long Qianxin pergi, berangkat dengan tegas dan tergesa-gesa. Takut jika ia terlambat, wajah tuanya akan diseret ke tanah oleh Long Wang Chu. Meninggalkan kerajaan ilahi penenun mimpi, ia berbalik dan menghela napas dalam-dalam. Long Wang Chu bertindak arogan dan tanpa rasa takut di klan naga. Tetapi berdiri di samping Yunce, sikap, ucapan, dan pembawaannya benar-benar berbeda, seperti langit dan bumi. Saudara Wang Chu, silakan. Yunce melangkah ke samping dan mengangkat tangannya. Senyumnya selembut angin sepoi-sepoi di atas air mata air, namun tanpa menimbulkan riak. Tetapi tidak ada yang bisa melihat arus bawah yang mengerikan yang tersembunyi di balik senyum itu. Yuan Shenzi, silakan pergi duluan. Long Wang Chu berusaha keras mengingat tata krama yang diajarkan oleh Raja Naga, tetapi tulang punggung naganya tetap setengah membungkuk, seolah ditekan oleh kekuatan tak terlihat, lupa cara meluruskannya. Hahaha, Yunce tertawa terbahak-bahak, ku dengar kakak Wang Chu jarang keluar dari klan naga, sepertinya memang begitu. Ini istana pribadiku, kakak Wang Chu, tidak perlu menahan diri. Baiklah, kakak Wang Chu, silakan ikuti aku. Baiklah, Long Wang Chu mengangguk, mencoba menunjukkan senyum ramah, tetapi tanpa kehilangan integritas klan naga. Baru saja tiba di kerajaan ilahi. Aku memang sedikit tidak terbiasa. Yuan Shenzi,
mohon maafkan kekasaranku. Yunce mengangguk sedikit dan memimpin jalan. Long Wangchu mengikuti di belakang dengan langkah ringan. Auranya tanpa sadar tertahan, karena takut menyinggungnya. Dia sedikit mengalihkan pandangannya ke Meng Ziyuan, yang menemaninya. Ketika dia melihat profilnya yang cantik dan tanpa celah, dia sesaat terkejut dan tidak bisa mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Meng Ziyuan menatap lurus ke depan, senyum tipis teruk di wajahnya, tetapi jari-jari gioknya sudah sedikit mengepal. Dalam hatinya, dia mempertimbangkan apakah akan menyerang jiwa naganya dan membuatnya jatuh tersungkur. Tapi sekali lagi, lebih baik tidak menimbulkan masalah bagi Tuan Muda. Setelah sampai di aula tamu, Yunce berhenti dan berbalik. Saudara Wangchu, Anda pasti lelah dari perjalanan dan perlu istirahat. Saya akan segera memerintahkan agar jamuan makan disiapkan. Jangan ragu untuk meminta apapun yang Anda butuhkan. Long Wangchu merasa cukup tersanjung. Tetapi dia tidak melupakan hal penting dan dengan cepat berkata, tidak perlu, Putra Dewa Yuan. Sebelum saya pergi, mendiang ayah saya berulang kali menginstruksikan saya bahwa satu-satunya hal yang perlu saya lakukan dalam perjalanan ini adalah berkonsentrasi untuk menerima tulang dan sumsum naga yang diberikan oleh Putra Dewa Yuan, dan bahwa saya tidak boleh menimbulkan masalah bagi Putra Dewa Yuan. Yunce mengangguk sedikit, tampak berpikir, dan setelah beberapa saat berkata, saya mengerti kekhawatiran dan urgensi Tuan Naga. Namun, begitu transfer dan pewarisan sumsum naga dan jiwa naga dimulai, Saudara Wangchu mungkin akan terkurung di formasi Suan selama beberapa bulan dan tidak akan bisa pergi bahkan untuk sesaat pun. Saya tahu. Long Wangchu buru-buru menjawab. Perasaan terhina yang terus-menerus menyelimutinya membuatnya sangat tidak nyaman. Dia dengan hati-hati bertanya, jika Yuan Shenzi saat ini tidak sedang sibuk, bisakah Anda langsung? Yunce tampak tak berdaya dan mengangguk. Kalau begitu, baiklah. Ziyuan, tutup gerbang istana. Tidak ada tamu yang akan diterima hari ini. Meng Ziyuan memperhatikan Yunce memimpin Long Wangchu ke ruang kultivasi. Saat penghalang benar-benar tertutup, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan mengeluarkan teriakan yang sangat marah dan kesal. Tuan Muda rela mengorbankan dirinya hanya untuk menyenangkan orang yang tidak berharga seperti itu. Tuan Muda klan naga macam apa dia? Dia bahkan tidak sebaik jari kaki kecil Tuan Muda. Aku sangat marah. Ini keputusan Tuan Muda. Jangan marah. Sangguan Helu dengan lembut menghiburnya. Meskipun dia sendiri juga penuh dengan rasa kesal. Tapi aku masih marah, bahkan jika Tuan Muda sendiri yang mengatakannya, aku tetap marah. Meng Ziyuan menghentakkan kakinya dengan keras, dan setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku takut hanya Tuan Muda di dunia ini yang begitu bodoh dan begitu baik. Terisolasi sepenuhnya dari dunia luar, dengan penghalang yang secara pribadi dipasang oleh Meng Kongchan, tidak ada seberkas cahaya atau napas pun yang bisa lolos. Yunce berhenti, menatap ruang kosong di depannya. Sebuah retakan muncul di ekspresi tenangnya. Hampir runtuh, tetapi dengan cepat menghilang. Di belakangnya, Long Wangchu gemetar karena kegembiraan, karena Long Ziming telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa sumsum naga dan jiwa naga yang dibawa Yunce sangat kuat sehingga bahkan dia, sebagai Raja Naga, merasa takut. Menyelesaikan warisan itu pasti akan memungkinkannya untuk terlahir kembali sepenuhnya. Di masa depan, bahkan ada kemungkinan besar dia akan melampauinya dan sekali lagi menyentuh alam Dewa Naga yang telah lama hilang dari klan naga. Anak ilahi Yuan, aku siap. Aku bisa mulai kapan saja. Di tengah kegembiraan dan antusiasmenya, dia tidak lupa untuk menyanjung. Ini benar-benar merepotkan anak ilahi Yuan. Sepertinya kakak Wangchu memang tidak sabar. Mata Yunce perlahan menyipit. Senyumnya diwarnai dengan makna yang sulit dipahami. Kebetulan sekali, aku juga. Dia mengangkat tangannya. Kilatan cahaya merah tua muncul di hadapannya. Sebuah susunan mistik kecil berputar dengan cahaya ilahi merah tua yang samar. Kakak Wangchu, tolong. Yunce menyingkir. Tenggorokan Long Wangchu bergetar hebat. Tatapannya tertuju pada susunan mistik aneh di hadapannya. Seolah-olah dia sedang menatap pintu takdir yang akan sepenuhnya mengubah hidupnya. Dia belum pernah melihat cahaya mistik merah tua yang begitu aneh seumur hidupnya. Darinya, dia samar-samar merasakan aura ruang. Namun sangat berbeda dari kekuatan ilahi spasial yang dia kenal. Misterius dan tak terduga. Ditambah dengan ketidakbiasaannya di luar pemahamannya. Itu tidak menimbulkan keraguan dalam dirinya, tetapi malah memperintensifkan getaran di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan melangkah ke dalam susunan merah tua itu dengan sikap yang relatif tenang. Dia benar-benar melangkah ke gerbang takdir. Kilatan merah tua samar, dimensi bergeser tiba-tiba, dan sebelum Long Wangchu dapat bereaksi, dunia di hadapannya diselimuti warna abu-abu. Kabut tebal seperti jurang mimpi buruk muncul dari segala arah, seperti lapisan rawa berat yang tak terhindarkan yang menutupi tubuh dan indranya. Pupil matanya melebar, jiwanya terhuyung-huyung.
Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Ini, ini, ini. Matanya melihat sosok Yunce di dunia abu-abu itu. Ia tersentak kembali ke kenyataan. Berteriak, apa yang terjadi? Di mana ini? Bagaimana bisa seperti lautan berkabut? Suaranya, yang awalnya tajam karena ketakutan, perlahan melemah hingga akhirnya terdiam. Kejutan di pupil matanya tidak cepat hilang saat melihat Yunce. Sebaliknya, pupil itu melebar sekaligus menyempit. Yunce menatapnya dengan saksama, masih tersenyum. Tetapi sekarang disertai dengan rasa dingin yang sangat menyeramkan dan menusuk tulang yang seolah merembes dari kedalaman jurang kematian yang tak berujung. Rasa dingin yang mengerikan ini menyerang mata naganya, lalu menembus tubuh dan jiwanya, menyebabkan darahnya membeku seketika. Kau, bibir Long Wangchu bergerak hebat, tetapi ia hanya bisa mengucapkan satu kata sebelum terdiam. Rasanya seperti tangan dingin yang tak terlihat, seperti tangan iblis yang menjulur dari mata Yunce, mencengkeram tenggorokannya. Tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu menahan diri atau menekan. Kebencian yang membara merobek setiap helai jiwa Yunce. Darahnya mengalir deras tak terkendali. Dan tangannya gemetar tak terkendali. Kekesalan yang dilepaskan begitu hebat sehingga bahkan Li Su merasakan hawa dingin yang menusuk jiwanya. Apalagi Long Wangchu. Bibir Yunce perlahan melengkung membentuk senyum. Matanya, yang berwarna biru tua karena kebencian, menatap tajam wajah pucat pasi Long Wangchu. Akhirnya, bibirnya yang sedikit terbuka mengeluarkan suara pelan yang terdengar. Long Wangchu, selamat datang di neraka. Kau. Pupil mata Long Wangchu menyempit tajam. Kakinya gemetar saat ia perlahan mundur. Sekalipun ia bodoh dan dungu, ia tahu dengan rasa takut yang luar biasa bahwa Yuan Shenzi di hadapannya bukanlah lagi dermawan yang mulia dan lembut, melainkan iblis yang memperlihatkan taringnya yang menakutkan kepadanya. Pada saat itu, rasa dingin menjalari tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Ia secara naluriah mencoba berbalik. Tetapi kekuatan yang tiba-tiba dan luar biasa itu seolah mengunci lehernya, mencegahnya berbalik bahkan 1 inci pun. Kakinya, yang berusaha melarikan diri, ditekan kuat ke tanah hingga ia berlutut. Boom! Cakar kilin raksasa menghantam dari langit kelabu yang tak berujung, menekan tubuh Long Wangchu dengan berat. Mata kilin yang telah berubah menjadi Yuan itu juga perlahan terbuka pada saat ini, memancarkan cahaya yang sangat menyeramkan ke ruang ini. Long Wangchu menjerit ketakutan, anggota tubuhnya remuk ke tanah. Tubuhnya terasa seperti dihancurkan oleh gunung yang menjulang tinggi dan tak terjangkau. Lupakan tentang membebaskan diri, bahkan menggerakkan jari sejenak pun merupakan kemewahan. Dia, bahkan tidak mampu mengerahkan secercah Xuan Qi, dengan kekuatan Dewa Kilin Jurang yang luar biasa. Bahkan jika kultivasi Long Wangchu hanya berada di tingkat ke-8 alam Dewa Agung, atau bahkan di tingkat ke-8 alam pemusnahan ilahi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri di bawah beban yang menghancurkan itu. Jika bukan karena kendali Yunce, yang sangat menahan kekuatannya, tubuh Long Wangchu, bahkan jika 100 kali lebih kuat, akan hancur menjadi abu gelap. Mimpi buruk yang gelap memenuhi jiwa naganya. Setelah hidup sejak lahir dalam sanjungan dan dukungan seluruh klannya, Long Wangchu mengalami ketakutan sejati untuk pertama kalinya, dan beberapa saat sebelumnya, dia akan memulai mimpi yang luar biasa. Di pupil matanya yang gemetar, hampir meledak, dia melihat Yunce mendekat selangkah demi selangkah. Langkah-langkahnya ringan dan lambat, tetapi dengan setiap langkah, jantungnya akan berdebar kencang, dan ketakutan di jiwanya, seperti mimpi buruk yang mengerikan, akan meningkat drastis seiring dengan mendekatnya Yunce. Akhirnya, Yunce berhenti, lalu perlahan berjongkok, menatapnya yang terhimpit di tanah seperti cacing. Yuan, putra Dewa Yuan, bibir Long Wangchu bergetar seperti daun. Suaranya begitu gemetar hingga hampir tak terdengar. Ini pasti. Mimpi yang jatuh dari kerajaan penenun mimpimu. Ini, sebuah mimpi. Ujian bagi jiwa nagaku. Dalam absurditas dan ketakutan yang ekstrim, dia sepertinya meyakinkan dirinya sendiri. Dengan putus asa meraih tali penyelamat yang telah dia tenun untuk dirinya sendiri. Bibirnya yang gemetar memaksakan senyum mengerikan. Aku bisa bertahan. Aku, Tuan Muda Klan Naga. Yunce menatapnya acuh tak acuh, matanya tanpa sedikit pun cahaya. Ketika kebencian dan amarahnya mencapai puncaknya, dia tidak dapat memikirkan cara kejam apapun untuk membalas atau melampiaskan amarahnya. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya sedikit mengejang, lalu tiba-tiba membantingnya ke bawah. Jari-jarinya menusuk daging Long Wangchu seperti pisau. Tumpul yang kejam, menancap ke tulang naganya. Darah naga berceceran, disertai jeritan yang memilukan. Tetapi wajah Yunce tidak menunjukkan emosi sedikit pun, bahkan tidak ada kepuasan sesaat pun. Asteris puff, Yunce mengangkat jari-jarinya, serpihan daging dan tulang berterbangan kemana-mana. Di tengah jeritan tajam, dia menatap darah naga yang menodai telapak tangannya,
Setiap tetesnya begitu hina, begitu kotor. Aku, Yunce, dilindungi oleh Dewa Primordial, membawa warisan Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis, menggulingkan Geju, sebuah konsep yang mencakup aspek politik dan spiritual, dunia hanya dalam 20 tahun, menjadi kaisar era ini. Dia melafalkan dengan lembut, setiap kata unik, sebuah kebanggaan yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Namun, di mulutnya terdengar begitu muram dan sedih. Sensiku, satu-satunya putri naga Azure Primordial, satu-satunya murid Dewa Pencipta Kehidupan, mutiara ilahi yang tertinggal dari zaman para dewa. Putri kita, setiap tetes darahnya begitu berharga. Hehehe, hahaha, dia tertawa. Tawa yang tak berujung serak, tak berujung hampa, dan dipenuhi dengan ejekan pahit, mengejek dirinya sendiri, mengejek takdir. Untukmu, sampah hina seperti itu, sebenarnya, Yuan, anak ilahi, kau, Long Wangchu tidak mengerti apa yang dikatakan Yunce. Dia mati-matian mencoba mengeluarkan suara, tetapi dia tidak tahu bahwa mimpi buruk yang mengerikan ini hanyalah permulaan. Api iblis malapetaka abadi menyala di telapak tangan Yunce, seketika membakar darah naga yang kotor itu. Tangannya yang terbakar kemudian menghantam ke bawah. Wah, jeritan melengking hampir merobek langit kelabu. Tajam seolah 1000 jarum besi merah panas menusuk tenggorokan Long Wangchu secara bersamaan. Masing-masing dilapisi darah naga yang hangus hitam oleh api iblis malapetaka abadi. Rasa sakit yang membakar jiwa akibat api iblis malapetaka abadi tak tertahankan bahkan bagi para dewa setengah dewa, apalagi Long Wangchu yang lemah kemauan. Jeritannya seperti ratapan putus asa iblis dari purgatori, bergema jauh dan luas di dunia yang dipenuhi debu jurang ini. Namun anehnya, jeritan itu gagal membangkitkan raungan dari binatang buas jurang. Seolah-olah tempat ini adalah neraka kejam yang diciptakan hanya untuknya. Daging dan tulang hangus hitam di bawah api hitam, lalu dengan cepat lenyap menjadi ketiadaan. Jeritan Long Wangchu semakin melengking, wajahnya berubah seperti iblis, matanya yang merah hampir meledak. Setiap persendian di tubuhnya berkedut dan terlepas dengan hebat. Setiap inci kulitnya berkedut dan bergelombang seolah-olah ribuan belatung menggeliat liar di dalam dirinya. Di bawah, daging dan tulang yang perlahan menghilang, organ dalamnya perlahan-lahan terlihat. Namun pada saat itu, Yunce mengayunkan tangannya, dan api iblis yang hitam pekat berubah menjadi cahaya suci putih murni, menyelimutinya dengan kekuatan hidup yang melimpah. Jeritan akhirnya mereda sedikit demi sedikit, dan Long Wangchu terengah-engah. Tetapi setiap tarikan napasnya membawa banyak darah dan busa dari tenggorokannya yang robek. Ah, gemuruh, dia mengeluarkan serangkaian suara serak dan aneh. Dan setelah sekian lama, dia akhirnya mampu berbicara. Lepaskan aku, tidak, jangan bunuh aku, gemuruh. Membunuhmu, Yunce tersenyum tipis. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali sikap lembut dan anggunnya sebagai anak dewa. Apa yang kau katakan? Kakak Wangchu. Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Akulah orang di dunia ini yang paling tidak menginginkan kematianmu. Kata-kata ini memberi Long Wangchu, yang terjebak dalam jurang rasa sakit dan ketakutan, secercah harapan lagi. Dugaannya terkonfirmasi. Memang, ini memang mimpi. Sebuah ujian. Dia berusaha sekuat tenaga untuk percaya bahwa semuanya hanyalah mimpi. Tetapi rasa takutnya tidak mereda sedikit pun. Dia berteriak, tidak, aku tidak menginginkannya lagi. Sumsum naga. Jiwa naga, aku tidak menginginkan semua itu. Kumohon, putra ilahi Yuan, lepaskan aku, lepaskan aku. Bibir Yunce sedikit melengkung lagi. Tatapannya yang tertunduk sepertinya tidak sedang menatap pangeran naga yang hidup, melainkan seekor binatang buas yang menyedihkan yang pantas dicabik-cabik. Saudara Wangchu, mengapa terburu-buru? Kau telah hidup dalam terang begitu lama, jadi waktu yang kau habiskan untuk hidup dalam kegelapan mencari kematian tentu akan sama lamanya. Dia mengetuk jarinya dengan ringan. Retak, ledakan dahsyat menggema dari tubuh Long Wangchu. Tulang punggung naganya hancur seketika, dan kemudian kekuatan kejam itu mengalir ke seluruh tubuhnya seperti arus yang tak kenal ampun. Di tengah ledakan dahsyat yang saling tumpang tindih, setiap tulang naga hancur berkeping-keping, dan setiap inci urat naganya terkoyak. Wah, kau binatang kotor, bahkan jika seluruh darah klanmu terkuras, itu tidak akan menghasilkan sehelai rambut pun di kepala putriku. Berani-beraninya kau, berani-beraninya kau. Hehehe. Dia tertawa. Tawa yang benar-benar memilukan dan benar-benar mengejek. Aku bersumpah akan membalikkan segalanya di dunia ini. Tetapi aku akan mengecualikan klan naga. Karena aku pernah benar-benar berterima kasih kepada klan naga. Aku dengan bodohnya percaya bahwa klan naga memperlakukan putriku dengan baik. Memberinya perlindungan dan tempat tinggal. Kebaikan seperti itu, jika benar-benar membutuhkan sumsum naga dan jiwa nagaku sebagai balasannya, aku sama sekali tidak akan ragu. Tapi kenapa? Kau begitu bodoh, begitu bodoh. Kepala Long Wangchu terkulai di tanah.
berusaha menyesuaikan pandangannya untuk melihat wajah Yunce. Ekspresinya, suaranya, kebenciannya, tidak ada yang tampak palsu, tidak ada yang tampak seperti mimpi. Kau, apa? Suaranya tidak lagi terdengar dari tenggorokannya, melainkan dari kedalaman dadanya yang terkoyak, dari setiap inci pecahan jiwanya yang hancur menjadi debu karena ketakutan. Aku, klan naga, tidak pernah menyinggung, dan tidak tahu apa-apa tentang putrimu. Pasti, salah paham. Wah, selamatkan, klan nagaku, akan memberimu segalanya. Berikan aku segalanya. Yunce mengangkat kelima jarinya dan tertawa dingin. Jarang sekali pikiranku dan pikiranmu, makhluk buas ini, benar-benar sinkron. Mata Long Wangchu yang memerah membeku sesaat. Bagaimana mungkin aku menolak keramahan tuan muda klan nagamu? Aku akan menerima semua yang kau dapatkan dari klan nagamu tanpa syarat, termasuk setiap potongan tulang naga, setiap tetes darah naga. Senyumnya tetap ada, suaranya setenang angin, seolah menggambarkan adegan yang sangat biasa. Lalu, aku akan mengubah tubuh seluruh klanmu menjadi batu pijakan yang membusuk di bawah kakiku, menodai darah nagamu dengan dosa abadi yang tak terhapuskan, menghapus seluruh klanmu dari dunia selamanya, dan memakukanmu ke sudut sejarah jurang yang paling terkenal dan ternoda selamanya. Kepala Long Wangchu berkedut seperti cacing yang sekarat. Dia belum pernah mendengar suara yang begitu menakutkan, kutukan yang begitu kejam. Setiap helai jiwanya berkedut dan menggeliat. Rasa takut yang ekstrim bahkan mengalahkan rasa sakit fisik, membuatnya tidak mungkin mengucapkan sepatah kata pun. Di tangan Yunce, sebuah batu giok kecil muncul. Ukurannya hanya sebesar ibu jari, hitam pekat dan tanpa kilau. Jelas ada, namun anehnya tanpa aura apapun. Bahkan dewa sejati pun tidak akan menyadari keberadaannya kecuali jika disentuh secara visual. Dia menyentuh batu hitam pekat itu. Yunce melemparkan batu giok ke arah Long Wangchu yang kejang-kejang. Berhenti sejenak, seketika. Cahaya hitam samar muncul di batu giok itu, lalu menghilang dalam sekejap. Ia menarik batu giok itu dan menyentuhkannya ke dirinya sendiri. Pada saat ini, mata Long Wangchu tiba-tiba melebar, dan ia lupa untuk meronta sejenak. Karena indera spiritualnya yang tersisa sebenarnya merasakan dari Yunce di depannya aura yang paling familiar dan tak terbantahkan di dunia, napas naganya sendiri. Saat Yunce menyimpan batu jurang terbalik, senyum kejam di wajahnya perlahan menghilang. Seperti lapisan es tipis yang mengapung di permukaan air, diam-diam ditelan oleh arus bawah yang mengalir dari dasar. Kau seharusnya sudah mendengar bahwa 3 bulan lalu, aku menanggung penyiksaan pemangsa yang menghancurkan di Tanah Suci. Itu memang penyiksaan yang sangat menyakitkan. Namun, aku tidak keluar dengan tangan kosong. Suaranya tenang, dan cahaya misterius samar muncul di telapak tangannya. Setidaknya, aku kira-kira tahu bagaimana penyiksaan ini dilakukan. Sebenarnya cukup sederhana. Ini hanya menggunakan kekuatan dewa kehancuran untuk merobek dan memperbaiki setiap helai kehidupan dan jiwa. Lalu merobek, lalu memperbaiki. Selama itu ada, bahkan sehelai rambut pun, tidak ada jalan keluar. Setiap robekan dan perbaikan, setiap saat, adalah rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan oleh mereka yang belum mengalaminya. Dia perlahan menurunkan telapak tangannya. Jari-jarinya yang terbuka secara bertahap membesar di pupil Long Wangchu. Sayangnya, aku juga memiliki kekuatan dewa kehancuran. Sisa-sisa Long Wangchu yang hancur mulai bergetar hebat. Betapapun dangkalnya pengetahuannya, dia pasti tahu nama siksaan paling kejam di dunia jurang ini. Saat tangan Yunce semakin mendekat, tubuhnya menjadi pucat pasi, seolah-olah kehabisan darah. Jangan takut, Yunce, dengan penuh belas kasihan, menghiburnya. Hukuman pemangsa kehancuran tidak pernah mengambil nyawa. Namun, ku dengar mereka yang menderita hukuman pemangsa yang menghancurkan di Tanah Suci kebanyakan memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri untuk menghindari rasa sakit. Cek, itu benar-benar terlalu kejam. Namun, Saudara Wangchu, kau tidak perlu khawatir sama sekali, karena aku jauh lebih penyayang daripada Tanah Suci. Dan aku sama sekali tidak akan memberi Saudara Wangchu kesempatan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Meskipun tulangnya patah, tubuh Long Wangchu bergetar lebih hebat lagi, saat jiwa yang ketakutan dan tak berujung mencabik-cabik dan menyerang dagingnya saat melarikan diri. Aku akan memastikan kelangsungan hidupmu, setidaknya sampai hari kau dan ayahmu bersatu kembali. Saat suara itu memudar, cahaya kuning layu melesat dari telapak tangan Yunce, berubah menjadi banyak sinar halus seperti rambut yang menembus tubuh Long Wangchu yang hancur. Sinar-sinar ini langsung menembus anggota tubuh dan tulangnya, meresap ke setiap inci daging, rambut, darah, tulang, meridian, sumsum, dan jiwanya. Tubuh Long Wangchu menegang sesaat, kemudian jeritan memilukan keluar dari tenggorokannya yang robek. Rasa sakit yang luar biasa, gatal yang luar biasa, panas yang membakar jiwanya, dingin yang menusuk tulang, semua siksaan yang tak terbayangkan dan tak terpikirkan dari tingkat tertinggi meledak liar di tubuh Long Wangchu.
Pembuluh darahnya putus, dan tubuhnya, yang diinjak-injak oleh hentakan kilin, terasa seolah-olah sedang dicabik-cabik oleh 1000 tangan. Dagingnya berdenyut tak menentu. Jauh di dalam lautan jiwa Yunce, Li Su menghela napas pelan. Yunce tidak pernah merendahkan diri dengan menindas yang lemah, apalagi menyiksa yang rentan. Tetapi pada saat ini, bahkan jika itu berarti kehilangan muka, bahkan jika itu berarti mengotori tangannya, dia akan menggunakan metode paling kejam untuk secara pribadi menyiksa tuan muda klan naga ini, yang dia anggap tidak lebih dari sampah. Jeritan yang tak henti-hentinya bukan lagi suara manusia atau naga, melainkan perwujudan rasa sakit itu sendiri. Yunce perlahan bangkit, matanya menyipit saat menatap gumpalan daging busuk yang menyedihkan itu, mendengarkan jeritan berlumuran darahnya. Tak ada sedikit pun rasa iba atau belas kasihan yang muncul dalam dirinya. Nikmati ini perlahan, tuan muda klan naga, katanya dengan tenang. Kau seharusnya berterima kasih kepada ayahmu. Jika bukan karena dia, apakah makhluk serendah dirimu pantas menerima siksaan pemangsa yang mengerikan ini? Dia kejang-kejang hebat, berteriak histeris. Air mata dan darah mengalir dari matanya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan memohon belas kasihan, bahkan bunuh diri. Tawa samar bergema dari kedalaman jurang di belakangnya, dengan mudah ditelan oleh jeritan yang menyayat jiwa. Itu adalah tawa yang singkat dan mengejek. Sosok Yunce melesat seperti kilat. Debu jurang yang tebal tidak mampu menghalangi indera dan gerakannya. Dalam sekejap, dia berada 10 mil jauhnya. Jari-jarinya yang terkepal erat mencengkeram tenggorokan iblis jurang. Mata hantu jurang itu berkilat dengan cahaya yang menyeramkan. Dan suara aneh, seperti tawa dingin, keluar dari tenggorokannya yang terputus. Ini tampaknya adalah seorang praktisi Suan yang baru saja dirusak oleh jurang, karena jubah Suan yang tersisa di tubuhnya belum sepenuhnya ditelan. Yunce melambaikan tangannya, melemparkan hantu jurang itu jauh, lalu menghembuskan napas pelan. Baru saja, amarah dan kebenciannya meluap, namun hantu jurang ini telah mendekat hingga jarak 10 mil darinya. Dengan hati-hati, dia tidak segera menarik indera spiritual eksternalnya, tetapi malah memfokuskan pikirannya untuk memindai ruang di sekitarnya. Setelah beberapa tarikan napas, dia menarik indera spiritualnya dan berbalik untuk kembali ke lokasi Dewa Skala Jurang. Dan tepat saat sosoknya berbalik, di balik sepotong kayu hitam 10 langkah jauhnya, sesosok hantu diam-diam berjalan menjauh dengan membelakanginya. Hanya 10 langkah jauhnya, Yunce tidak menyadarinya. Dia berjalan pergi perlahan dan tanpa terburu-buru pada jarak sedekat itu. Yunce sama sekali tidak berbalik. Seolah-olah, itu adalah sosok hantu tanpa napas atau jiwa. Di atas tanah suci, di puncak Eden Cloud Peak, pendeta 10.000 jalan, dengan satu tangan di belakang punggungnya, melangkah di atas awan, bergerak santai, jubah polosnya berkibar tertiup angin. Namanya adalah 10.000 jalan, nama yang mencakup semua jalan kultivasi. Di dunianya, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, baik dan jahat, kegilaan dan kemarahan, kesedihan dan kegembiraan, hanya apa yang dia anggap sebagai keinginan dan bukan keinginan. Di depan, sesosok menjulang tinggi perlahan mendekat. Sosok ini hampir setinggi 10 kaki, namun aura mengesankan yang dipancarkannya bahkan melampaui gunung setinggi 10.000 kaki, menyebabkan pendeta 10.000 jalan berhenti di tempatnya. Keduanya saling berhadapan, membekukan awan dan angin Eden Cloud Peak, seolah-olah menyegel ruang dan waktu. "Wan Dao," katanya dengan tenang, suaranya yang tanpa emosi seperti palu ilahi yang menghantam jiwa, menyebabkan ruang yang sunyi senyap itu bergetar. "Dan hampir hancur, apa yang membawamu kemari?" "Untuk menemui Kaisar Yuan, tentu saja." Wan Dao menyipitkan mata tuanya dan membalas. "Lalu apa yang membawa imam besar kemari?" Imam besar itu tidak menjawab, suaranya sedalam lonceng yang menekan dunia. "Kalau begitu, kalian boleh pergi." Kaisar Yuan telah memasuki menara tanpa nama. Tanda seru tanda tanya. Wajah imam besar Wan Dao yang biasanya tanpa emosi menunjukkan kekaguman dan kebingungan yang mendalam. Gerbang yang telah dia cari selama 3 juta tahun hampir dalam jangkauan. Mengapa dia memasuki menara tanpa nama saat ini? Menara tanpa nama, struktur menjulang yang menopang tanah suci surga tinggi. Itu juga yang paling tidak dipahami Yunce ketika dia pertama kali tiba di tanah suci. Keempat imam besar tahu bahwa begitu Kaisar Yuan melangkah ke menara tanpa nama, tidak ada yang bisa menemukannya atas inisiatif mereka sendiri. Karena itu adalah tempat terlarang yang hanya diperuntukkan baginya. Bahkan imam besar yang paling dekat dengannya pun tidak pernah menemaninya ke menara tanpa nama. Mereka juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dan mereka juga tidak dapat masuk secara aktif, bahkan dengan mengirimkan indera spiritual, aura, atau suara mereka. Seolah-olah itu adalah dunia lain yang terpisah dari alam jurang. Dengan kata lain, jika Kaisar Jurang berada di dalam menara tanpa nama,
Bahkan peristiwa dahsyat pun tidak akan mengganggunya. Oleh karena itu, setiap kali dia masuk, itu hanya untuk urusan penting. Aku tidak tahu, kata imam besar tanpa ekspresi. Sebenarnya, dia juga terkejut dengan tindakan Kaisar Jurang. Tetapi dia tidak akan menyelidiki. Dan memang seharusnya tidak. Imam besar jalan tetap diam dan berbalik untuk pergi. Wan Dao, panggil imam besar. Kau belum menjawab. Apa yang membawamu kemari? Wan Dao melirik ke samping dan perlahan berkata, dengan masalah sepenting ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Oleh karena itu, aku datang untuk mengingatkan Kaisar Yuan tentang potensi sumber keresahan. Imam besar tetap tidak terpengaruh dan perlahan mengucapkan sebuah nama, Shen Wei. Imam besar Wan Dao tersenyum tipis, seperti yang diharapkan. Imam besar tidak akan tidak menyadari hal ini. Tampaknya bahkan jika Kaisar Yuan tidak memasuki menara tanpa nama, kunjunganku tidak perlu. Alam mistik yang luar biasa, es berkilau, gumamnya. Wajahnya menunjukkan kekaguman layaknya seorang pendeta tinggi. Di zaman kita, alam mistik yang luar biasa sangat langka, dan es berkilau telah lama menghilang. Muncul dalam tubuh satu orang, belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Mengesampingkan cara wanita ini turun ke bumi sebagai seorang bidat, jika dia membawa sumber ilahi kerajaan ilahi malam abadi sebelum usaha besar itu selesai, maka, dewa yang memiliki alam mistik yang luar biasa dan es berkilau mungkin memiliki peluang besar untuk lolos dari pengendalian. Pendeta tinggi tetap tidak terpengaruh, dan bertanya balik. Seberapa besar kemungkinan Shen Wuyanyi mewariskan sumber ilahi kepada Shen Wei sebelum itu? 0. Jawaban Wan Dao bahkan tidak membutuhkan pemikiran sesaat pun. Di antara 7 penguasa ilahi saat ini, Shen Wuyanyi adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk melepaskan sumber ilahinya. Dia mungkin tidak akan melakukannya sampai kematiannya. Lagi pula, martabatnya saat ini bertumpu pada gelar penguasa ilahi Wuming. Dengan sifatnya yang sangat egois dan bengkok, bagaimana mungkin dia melepaskan sumber ilahinya saat masih hidup? Kata imam besar, oleh karena itu, kekhawatiran Anda tidak beralasan. Memaksanya untuk pergi akan membuat Shen Wuyanyi gila dan menciptakan komplikasi yang tidak terduga. Namun, penguasa ilahi 1000 jalan berkata, saya percaya bahwa bahkan bahaya tersembunyi yang tidak dapat dipicu tetaplah bahaya tersembunyi. Yang terbaik adalah menghilangkannya. Imam besar tetap diam. Baiklah. Penguasa ilahi 1000 jalan berbalik dengan acuh tak acuh. Dengan absennya Kaisar Jurang, tidak ada yang akan menghakimi konflik kita. Anggap saja saya tidak pernah datang. Tanpa sepatah kata pun, penguasa ilahi 1000 jalan pergi dengan santai. Tepat ketika dia hendak melompat dari puncak Eden, dia tiba-tiba berhenti, bertanya dengan santai, katakan padaku, berapa kemungkinan kita naik ke tanah suci abadi bersama? Mata imam besar tiba-tiba menjadi dingin, dan ruang di sekitarnya langsung berubah menjadi neraka es yang mengerikan. Ini bukan pertanyaan untuk kita renungkan berdua. Hahaha, imam 10.000 jalan tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa yang luar biasa lepas kendali, namun anehnya tanpa emosi atau kehangatan. Itu benar, dia mencondongkan tubuh ke depan, terjun dari puncak Eden, langsung menghilang ke lautan awan yang luas. Ketika Yunce melangkah keluar dari ruang kultivasi, wajahnya sedikit pucat, dan langkahnya agak goyah. Tuan muda, Meng Ziyuan, yang telah menunggu di luar, bergegas maju dan dengan hati-hati menopangnya. Apakah Anda baik-baik saja? Hanya dalam beberapa kata, gadis yang biasanya paling lincah dan lepas kendali ini sudah berkaca-kaca, hampir menangis. Tentu saja bukan apa-apa, kata Yunce dengan acuh tak acuh. Hanya saja pemisahan sebagian sumsum naga dan jiwa naga akan menyebabkan sedikit ketidaknyamanan untuk sementara waktu, tetapi akan segera baik-baik saja. Tapi, Meng Ziyuan menundukkan kepalanya, dengan paksa menekan keinginan untuk mengutuk tuan muda klan naga. Bagaimanapun, itu semua adalah pilihan tuan muda sendiri. Aku perlu istirahat beberapa hari. Yunce tersenyum tipis. Lekukan bibirnya sangat lembut, membawa jaminan yang lembut. Tepat pada waktunya, aku bisa menyelesaikan ukiran giok. Baik, Meng Ziyuan mengangguk cepat. Pelayan ini akan pergi dan bersiap. Di ruang belajar, tempat yang jarang dikunjungi Yunce, serangkaian suara yang sangat jernih dan berirama terdengar dari ketenangan. Yunce duduk di depan meja besar, memegang tablet giok perak seukuran telapak tangan di tangannya. Ujung jarinya yang lain mengumpulkan energi mendalam saat dia perlahan dan hati-hati mengukir tablet giok dengan energi mendalamnya. Meng Ziyuan masuk dengan tenang, meletakkan teh dan camilannya. Saat berbalik untuk pergi, ia diam-diam melirik Yunce, ia hanya bermaksud mencuri pandang. Tetapi ketika pandangannya tertuju pada mata Yunce yang fokus dan lekukan bibirnya yang samar, ia terpikat, tak mampu mengalihkan pandangan untuk waktu yang lama. Yunce mendongak. Mata mereka bertemu. Ziyuan, ada yang kau butuhkan? Ah! Meng Ziyuan tersentak, jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak mengalihkan pandangannya.
Sebaliknya, ia berbicara dengan suara genit dan lancang seperti biasanya. Tuan muda, bolehkah saya melihat ukiran giok Anda? Helu, Zhan Yi, dan saya telah menduga beberapa hari terakhir ini, bahwa pastilah Dewi Zetian yang bisa membuat Anda begitu setia, bukan? Yunce tertawa. Jika kau ingin melihatnya, silakan saja. Hehe, kalau begitu pelayan ini tidak akan sopan. Meng Ziyuan hampir melompat ke sisi Yunce, dan saat ia mencondongkan tubuh ke depan, rambut panjangnya yang harum seolah-olah sengaja atau tidak sengaja menyentuh bahu Yunce. Ketika melihat liontin giok di tangan Yunce, ia berseru kaget. Ini, dewa. Yunce berhenti mengukir dengan ujung jarinya, bertanya dengan nada menggoda. Kau terdengar kecewa. Tidak, tidak. Meng Ziyuan segera membantah. Kupikir, aku tahu. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Berseru, jadi, Tuan Muda sedang menyiapkan hadiah ulang tahun untuk dewa. Yunce tidak membantah. Dewa memiliki status bangsawan dan memiliki pengetahuan yang luas. Aku mempertimbangkan banyak barang mewah, tetapi pada akhirnya merasa bahwa hanya sesuatu yang dijiwai dengan hati dan jiwa yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih dan hormatku kepadanya. Dewa sangat menyayangi Tuan Muda. Dia akan menyukai apapun yang kau berikan kepadanya. Meng Ziyuan melihat lebih dekat. Pandangannya beralih ke sosok lain yang belum selesai pada ukiran giok. Kalau begitu orang ini Tuan Muda. Mata Yunce sedikit menyipit. Senyumnya lembut, itu Meng Jianyuan. Ya, Tuan Muda. Kau bermimpi tentang... Oh, Meng Ziyuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkedip. Saya mengerti. Tuan Muda selalu merasa bersalah karena tidak dapat memulihkan ingatannya. Karena tidak dapat menerima nama dan identitas Meng Jianyuan. Dan karena tidak dapat memanggil dewa, Bapak Dewa, seperti yang sebenarnya ia rasakan. Jadi, ukiran giok Tuan Muda adalah persembahan hatinya atas nama Meng Jianyuan, yang tidak dapat lagi diingatnya, sekaligus mengungkapkan perasaan dan rasa bersalahnya. Yunce mengalihkan pandangannya dan menatap dalam-dalam gadis di sampingnya. Mendesah pelan, Ziyuan, kau benar-benar sangat cerdas. Apa yang baru saja kau katakan sangat sesuai dengan pikiranku. Mata gadis itu yang cerah seperti kolam air tenang yang diterangi cahaya bulan, dengan jelas mencerminkan wajahnya, dan juga mengungkapkan kegelapan di hatinya dalam setiap detail. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Tuan Muda. Meng Ziyuan tersenyum bahagia, wajahnya yang seperti giok diam-diam memerah. Kemudian dia dengan lembut membaca dua baris teks yang baru saja diukir di bawah lempengan giok. Setelah melihat jurang dalam mimpi, seseorang harus terbang ke surga. Kedelapan karakter ini sangat terkenal di kerajaan penenun mimpi. Dan itulah arti di balik nama, Jurang Mimpi, yang diberikan Meng Kongcan kepada putra dewa penenun mimpi. Berdoa kepada langit dari jurang, semoga ayahku selalu aman. Senyum Meng Ziyuan merekah, ketika dewa melihat kata, ayah, ini. Dia akan sangat gembira, dan tawanya mungkin akan terdengar hingga melampaui alam semesta. Namun, mengapa? Melihat jurang, dan bukan, berdoa kepada langit dari jurang. Melihat jurang, tentu saja. Itu karena jurang mimpi telah mati dan selamanya tetap berada di jurang yang tak bernyawa. Tablet giok ini adalah hadiah ulang tahun yang dia buat atas nama jurang mimpi yang telah meninggal untuk ayahnya, sang dewa. Yunce menyembunyikan cahaya aneh di matanya dan menjelaskan sambil tersenyum. Kita berada di dunia jurang. Nama, Wang Yuan, berarti memandang segala sesuatu di langit dan bumi. Berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan ayah. Begitu, bagi Meng Ziyuan, apapun yang dikatakan Tuan Muda itu benar. Mata indahnya berbinar-binar. Aku percaya bahwa semua hal di dunia jurang dapat dengan jelas memahami maksud Tuan Muda. Yunce tersenyum tanpa berkata-kata. Jari-jarinya tanpa sadar menyentuh ukiran giok, mendarat pada karakter, ayah, yang paling sederhana namun telah diukir paling lama. Ziyuan, tiba-tiba dia berkata, pergi beritahu Zhan Yi dan Helu bahwa kau punya waktu luang 3 bulan. Kau bisa kembali mengunjungi dan menemani orang tua dan kerabatmu, atau pergi kemanapun kau mau. Kau tidak perlu melayani di sini lagi. Napas gadis itu tercekat di tenggorokannya, dan wajahnya yang selalu berseri-seri berubah pucat pasi dalam sekejap, seolah-olah dia tiba-tiba mengalami guncangan yang tak tertahankan. Yunce menghela napas dalam hati, tetapi hanya bisa menjelaskan tanpa daya. Karena aku akan berada di kerajaan ilahi Zetian selama beberapa bulan ke depan. Guncangan awal itu lenyap seketika. Meng Ziyuan berulang kali menepuk dadanya, menghela napas lega, lalu dengan tegas menolak. Kami tahu ini adalah bantuan Tuan Muda, tetapi sama sekali tidak bisa. Kami seharusnya kembali ke klan kami untuk cuti biasa, seperti sebelumnya. Jika kami benar-benar kembali selama 3 bulan, orang tua dan kerabat kami mungkin akan ketakutan setengah mati. Mengapa? Meng Ziyuan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda terlalu mulia, ada banyak hal yang tidak bisa dia lihat. Misalnya, Zhan Yi adalah putri kerajaan dari alam Liuming Utara.
Awalnya dikirim ke kerajaan ilahi sebagai upeti, akan menjadi berkah besar baginya untuk menjadi pelayan seorang pangeran biasa. Dan setelah dia menjadi pelayan yang dekat dengan Tuan Muda, seluruh alam Liu Ming terguncang. Ibunya, yang awalnya hanya selir berpangkat rendah, sekarang hampir melampaui status permaisuri. Kemudian, desas-desus menyebar bahwa kami bertiga telah disayangi oleh Tuan Muda, melayaninya siang dan malam, dan bahwa kami mungkin akan melahirkan anak-anaknya di masa depan. Hehe, upeti tahunan dari alam cahaya dikurangi 30%, dan kekuatan di sekitar yang sebelumnya berselisih dengan kami sekarang mengambil inisiatif untuk berteman dengan kami dan tidak berani menyinggung kami lagi. Bibirnya melengkung ke atas, dan dalam lengkungan itu tidak ada rasa malu, tidak ada kesombongan, hanya semacam keindahan surgawi yang unik bagi gadis-gadis muda, dan rasa bangga pada tuan mudanya yang dianggapnya sebagai hal yang wajar. Klan Ibu Helu hanyalah kekuatan tingkat menengah di domain 9 Kui. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menawarkan pelayan kepada kerajaan ilahi, tetapi Helu dipilih karena kecantikannya dan datang ke sisi tuan muda. Sekarang, klan Ibu Helu praktis adalah ratu tak bermahkota di domain 9 Kui. Bahkan penguasa domain 9 Kui harus membungkuk dan bersikap sopan kepada orang tuanya. Dan aku bahkan lebih terkenal. Aku sudah terkenal di garis keturunan kota timur. Setelah berada di sisi tuan muda, ketenaranku hanya bertambah. Ku dengar kakek buyutku bahkan memberiku halaman terpisah di silsilah keluarga. Hihi. Saat berbicara, ia tak kuasa menahan tawa. Kelucuan gadisnya yang manis menyebar di udara sunyi ruang belajar. Jadi, jika kita tiba-tiba kembali dan tinggal terlalu lama, rumor akan menyebar bahwa kita telah ditolak oleh tuan muda. Orang tua kita mungkin bahkan tidak akan menunggu sampai hari berikutnya sebelum mereka buru-buru membawa kita kembali. Yunce menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampak tak berdaya. Baiklah, kalau begitu lakukan sesuka kalian. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi selama 3 bulan tanpa alasan. Tapi, bagi mereka, bagi siapapun, tidak ada yang bisa memastikan pilihan mana yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil terbaik, atau yang paling diinginkan. Ia menundukkan pandangannya, ujung jarinya mengumpulkan energi mendalam sekali lagi saat ia terus mengukir giok di tangannya. Meng Ziyuan, yang belum diusir, diam-diam tetap di sisinya. Matanya yang indah mengikuti garis-garis yang perlahan diukirnya, lalu beralih ke profilnya, tak mampu mengalihkan pandangan. Kerajaan penenun mimpi, Paviliun Dewa, Yuaner, bahkan dari kejauhan, Meng Kongchan merasakan aura Yunce yang tidak stabil. Dia menghentikan pekerjaannya lebih awal, memperhatikan Yunce mendekat dengan hormat. Dia tidak menanyakan tentang klan naga, juga tidak menghela napas tentang apakah itu bermanfaat. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, sepertinya kau telah memenuhi sebuah keinginan. Bagus sekali. Setelah membungkuk dan memberi salam, Yunce langsung menyatakan tujuannya. Setelah berpisah dengan Kylie Purelen terakhir kali, aku berjanji padanya bahwa aku akan mengunjunginya di Zetian dalam waktu 3 bulan. Sekarang 3 bulan hampir habis. Aku berpikir, oh, hahaha, Meng Kongchan tertawa penuh arti. Begitu, kau memang berjanji 3 bulan. Kau harus pergi. Kau harus pergi. Aku akan segera menyuruh seseorang menyiapkan hadiah. Hadiah Kylie sangat penting. Begitu pula hadiah Hua Fuchan dan King, bibimu. Yunce mengangkat matanya dan berkata dengan hormat, junior ini datang bukan untuk melaporkan rencana perjalanan. Tetapi, saya harap senior dapat menemani saya. Dengan semakin dekatnya tanah suci abadi, Meng Kongchan kini terjerat dalam berbagai masalah dan tidak dapat pergi. Tepat ketika ia hendak menolak dengan berat hati, ia tiba-tiba melihat sekilas harapan yang diam-diam muncul di mata Yunce, hanya untuk segera disembunyikan. Kata-kata yang hendak diucapkannya tetap tak terucapkan. Yuanernya telah kembali selama beberapa tahun, namun ia tidak pernah secara proaktif mengajukan permintaan apapun kepadanya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat harapan padanya di mata Yunce. Meng Kongchan tertawa. Dengan santai melempar apa yang dipegangnya. Ia berdiri. Senyumnya menjadi sangat ramah. Pergi. Tentu saja aku akan pergi. Aku juga kebetulan memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan ayah Kylie. Wajah Yunce menunjukkan rasa terima kasih. Dan ia membungkuk lagi. Berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia Dewa Senior. Dengan Anda di sisiku, aku tidak lagi merasa takut dalam perjalanan ini. Antara ayah dan anak, tidak perlu formalitas seperti itu. Meng Kongchan melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, satu-satunya hal di dunia ini yang bisa membuatmu gelisah, mungkin berhubungan dengan gadis Kylie itu. Hahaha. Saat berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Mungkin tawanya terlalu lepas, lupa menahan diri, dan menggema di seluruh 9 istana mimpi, menyebabkan 9 master mimpi menoleh dengan terkejut, bertanya-tanya kegembiraan dahsyat apa yang bisa membuat dewa itu kehilangan ketenangannya seperti ini.
Mereka tidak tahu bahwa tawa itu hanya berisi kegembiraan seorang ayah yang akhirnya dibutuhkan oleh putranya. Melangkah keluar dari istana dewa tanpa mimpi, langkah Yun Ce melambat, dan dia menatap cakrawala yang jauh. Penghalang pelindung memancarkan lapisan cahaya perak yang tampak abadi di awan kelabu langit, setenang biasanya. Tidak ada yang bisa melihat awan mimpi buruk yang telah diam-diam menumpuk di bawah permukaan yang tenang begitu lama. Dia berhenti, perlahan menutup matanya, dan 1000 emosi bergejolak kacau di dalam hatinya. Zetian, kau memberiku cinta sejati di dunia jurang. Zimeng, kau memberiku kerabat terdekat di dunia jurang. Tapi yang bisa aku berikan padamu hanyalah lagu duka cita yang paling tragis dan kelam. Tidak ada reinkarnasi, tidak ada kehidupan setelah kematian. Dosa ini, malapetaka ini, menunggu kedamaian tanah airku sebelum 1000 hukuman ilahi menimpaku. Matanya terbuka, dipenuhi kegelapan. Dia melangkah maju lagi, tanpa penyesalan, tanpa kesedihan, tanpa menoleh ke belakang.